Sunat. Kang Dito bisa aja. Maha benar Allah dengan segala Aduh. firman-Nya. Mana? Sebenarnya Bukan kita- sunat, sunnah. Apa hubungannya? Hubungkan Kita dengan dengar enam tadi satu sunnah dengan apa 63. Nyambung nggak itu, Sabar, Kang Dito? Kuera. Ukuranmu itu Adik, nyambung adik. nggak antara 61 dengan 63? Sabar, Kuera, tenang. Sabar dulu, saudara. Inilah kita di Indonesia itu terpontang-panting dengan kosakata. Kalau sunat itu sebenarnya bukan tentang hal potong kulub. Yang tentang potong kulub adalah khitan atau brit milah dalam bahasa Ibrani. Sunat ini kalau kita bahas pakai kitab, pakai tulisan para ulama, sunnah itu ya sunat, sunat itu ya sunnah. Coba pada saat kita sholat sunnah tahajud, nawaitunya bagaimana? Coba Akhidian, Ustaz. Usolli, Usolli fardhu tahajud. usolli sunnatan. Sunatan. Iya, sunatan. Sunat kan? Tahajud. Bukan usolli sunnahan kan? Ya. Jadi ini karena ada celah saudara-saudara Kristen mungkin yang nggak ngerti ya, ini dijadikan serangan. Tapi Ayam kayak kita ini- 61 dengan 63 nyambung kan dengan 62 itu? Nggak nyambung Bentar kan? dulu. Bukan masalah itu, Kera. Kita di Indonesia ini karena orang Kristen suka sekali mengangkat isu sunat itu potong kulub, padahal sunat itu adalah hukum syariat ajaran. Kalau sunnatullah berarti ajaran Allah. Kalau sunnah Rasulullah adalah ajaran Nabi Muhammad, ajaran Rasul. Ini loh kenapa sih pada saat kita lisan kita mengatakan sesuatu tentang ilmu di reject. Kenapa? Karena supaya diisukan menjadi polemik dan menjadi weakness, kelemahan orang Islam, katanya orang Kristen kan gitu. Jadi sekarang clear, nggak usah lagi bahas tentang sunat, karena kalau dicari tunjukkan di mana kata sunat dalam Al-Quran. Kita sama-sama sudah buktikan ya, surah Al-Ahzab, letter neck. Apa lagi yang kalian mau cari? Selama mencari untuk mengolok, untuk menjatuhkan, silakan saja. Tapi kami umat Islam tidak pernah berpikir seperti kalian membaca Bible untuk menyerang kalian. Tidak. Justru Bible sendiri yang akan menampol kalian. Nah, saya melanjutkan tema ini ya. Nabi Isa dan Yesus karena saya mengawali. Kalau orang Islam maupun Kristen mengatakan Nabi Isa dan Yesus itu berbeda, maka minim literatur. Coba, ini ilmu linguistik. Kalau menggunakan bahasa Surat internasional, Allah sangat sabar dulu. Biasakan tertib, Kuera. Kalau nanti Kuera mau balas, mau jawab, mau bantah, silakan nanti ya. Supaya enak kita diskusi, supaya nggak kayak diskusi debat kusir. Ya kan? Ini kan paham ilmu, edukasi kita. Nah, kalau membedakan orang yang tidak berbahasa Indonesia menyebut Yesus yang kita kenal di Indonesia dengan sebutan apa? Orang bule, orang bahasa Inggris. Sebutannya Jesus. apa mereka? Jesus. Yesus. Oke. Jesus. Kalau Jesus. Al-Quran dibaca oleh orang Inggris yang terjemahannya disebutnya Isa atau Yesus. Jesus. Nah, bedanya adalah yang di Al-Quran Jesus son of Mary, kalau di Bible Jesus son of God. Correct? Right. Correct. Iya. Ini tandanya kalau orang membedakan itu adalah minim literatur. Kalau yang paham akan literatur, coba silakan akses Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Ambil surah Maryam ayat 30 sampai 35. Bahasa Inggrisnya apa terjemahannya? Jesus atau Isa? Coba. Gini Kuera, saya 10 kali lebih debat dengan ChatGPT itu, mereka selalu mengkoreksi dan akhirnya mengikuti apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi kalau mau membawa literatur, ChatGPT teknologi modern memang, tapi source-nya adalah dia mengambil data-data referensi dari manusia juga. Kalau manusia semakin banyak memasukkan data-data di internet, maka ChatGPT akan memasukkan itu. Begitu kita koreksi, mereka akan, oh ya saya tidak akan menggunakan ini lagi sebagai referensi. Begitu.
Sebentar, tapi begini, Kang Dito, Kristen kok mempermasalahkan sunat ya? Masalahnya Yesus Tuhan mereka bersunat dan mereka tak bersunat. Kalaupun mereka bersunat, menurut Paulus sia-sialah kematian Kristus. Tidak ada penembusan dosa. Apa yang dibahas lagi nih? Nah, itu poinnya begini akhirnya. Karena di Bible juga ada kontradiksi. Lukas menceritakan Yesus disunat pada hari ke-8. Matius mengatakan tidak ada penyunatan Yesus, tetapi langsung dibawa kabur ke Mesir. Nah, orang-orang Kristen ini mengambil rujukan yang di Matius. Di Matius itu waktu Yesus lahir, ya, si Om Yusuf itu mendapatkan mimpi dari Malaikat Jibril untuk segera membawa anak itu dan ibunya pergi ke Mesir malam itu juga. Jadi nggak disunat. Tapi kalau Lukas menceritakan hari ke-8 disunat. Nah, kita ini yang melihat bahwa Lukas memperlihatkan Yesus manusia disunat. Dari 4 gospel yang menceritakan sunat, bro. Jangan samakan semua. Mendingan merger saja jadi satu gospel. Kok kalian paksakan? Nah, kan Sama bener dengan memang Yesus. ada dua Yesus dalil. dua. Yohanes Coba tidak, dimana? tapi Matius Lukas mau menjelaskan, Markus tidak. Jadi gini loh, jangan kasih framing. Oh ini tidak, malah jangan bilang negatifnya. Coba kamu yang baca Matius 2 nomor berapa itu? Kalau nggak salah nomor 14. Iya. Matius menjelaskan karena ada aba-aba bakal dimetongkan, dia dibawa ke sana, tapi kan nggak semua dijelaskan tentang proses Iya, itu. ke Mesir itu kapan? Ke Mesir itu kapan? Mereka pergi Malam setelah itu lahir juga, kata kan? si Malam itu Matius, juga, tapi di Lukas kan dulu, menjelaskan bukan sabar dulu. demikian. Jangan ini kita lagi di Matius dulu. Matius itu Dengar mengabarkan dulu. bahwa Lukas, Matius itu Yohanes, mengabarkan. Markus tidak mengatakan Yesus ke Mesir. Anda jangan salah paham. 1 lawan 3. saya paling nggak suka tuh orang berdiskusi tidak mau bergantian. Kamu menjelaskan tetapi kamu memelintir. Kamu mengatakan sesuatu seolah kami ini orang yang bekas dari Kristen tidak tahu. Apalagi kami membaca Bible keseluruhan. Kami tahu letaknya di mana kontradiksi. Matius itu menceritakan waktu dia procot, dia lahir Yesus. Malam itu juga Om Yosef diminta oleh malaikat pergi ke Mesir. Jarak dari Yerusalem ke Mesir nggak mungkin 8 hari, bisa berbulan-bulan. Nah, di Lukas dia ceritakan hari ke-8 itu Yesus disunat di Yerusalem. Kenapa kalian susah sekali gitu loh? Kalau ini memang 4 gospel ya memang tidak linear, apalagi Yohanes. Kalau Markus sebagai landasan gospel sinoptik, kemudian yang diturunkan kepada Matius dan Lukas, tapi Yohanes berdiri sendiri, gitu loh. Coba naik lagi, jadi supaya kita enak diskusinya. Gimana kau Cepek? Mau ngomong apa lagi? Jangan ku sebut kau Cina lagi nanti Cepek. Apa Tapi itu? janganlah diturunkan bang kalau saya nggak salah. Itu namanya nggak dewasa. Dewasa itu gini Cepek, gini Kuera. Saya lagi bicara nih. Kita lagi satu bahas topik. Kamu mengaburkan supaya netizen yang di bawah itu menyimak kita gitu loh, ya. Jadi jangan disalahpahami saya jahat. Ini ruang publik kita menarasikan ilmu pemahaman kita masing-masing. Bagi kamu merejected apa yang aku sampaikan itu hak kamu. Ya biarlah teman-teman yang di bawah yang menilai gitu loh. Nah ini temanya adalah Nabi Isa dan Yesus itu sama atau beda. Tadi ada tuh tantangan 10 miliar. Nah kalau saya secara literasi, linguistik, bahasa internasional itu Yesus nggak dikenal, yang mereka kenal adalah Jesus. Ya bahasa internasional. Kalau bahasa Yunani Iosus. Kalau bahasa Aramaik Iso Maseho. Kalau bahasa Ibrani Yosua Hamashiah. Ini nama-nama berbeda. Apakah orangnya berbeda-beda? Tentu tidak. Sejarah di Indonesia, seluruh gospel keluaran pertama yang diterbitkan LAI itu mengambil nama Isa Al-Masih. Itu fakta, realita. Jadi jangan di-reject. Namun memang ceritanya berbeda. Kan gitu, contoh seleber atau terjemahan lama tetap Yesus. Ya kan gitu kita diskusi. Nah,
Saya mengatakan statement saya, orang yang minim literatur adalah yang membedakan Yesus dan Nabi Isa berbeda. Di dunia ini yang melahirkan bayi laki-laki tanpa ayah adalah Bunda Maria. Bunda Maria maupun Maryam atau Maryam adalah satu orang yang sama. Itu runutannya. Yang kita tahu bahwa di Al-Quran jelas surah Maryam diabadikan di dalam satu surah. Nah, di Bible diceritakan Matius 1 nomor 18. Beginilah kelahiran Yesus Kristus. Ya kan? Sama Bunda Maryam, perawan suci yang menjadi contoh seluruh manusia yang perempuan ini sesoleha Bunda Maryam. Jadi perempuan-perempuan yang terkenal di dunia ini Bunda Maryam, Bunda Hawa sebagai ibunya kita manusia, bapaknya Adam. Wah, ini ilmu, jangan di-reject. Betul nggak Pak Jones? Saya tahu Pak Jones lebih dewasa dan lebih objektif daripada saudara-saudara Kristen yang lainnya, karena Pak Jones berangkat dari cendekiawan. Silakan. Bisa gantian Bang Kang Dito. Oke, waktu kalau dulu ya. Saya paham dengan Anda. Kalau sama ya kita samakan saja. Tapi nyatanya namanya Anda bilang berbeda-beda tetap sama. Saya terima ya. Tapi kisahnya sangat jauh Bang. Justru di narasinya itu saya bilang berbeda. Aku monggo saja itu dianggap Isa itu Yesus. Tapi lihat dalilnya. Tadi Anda menyebutkan kisah Yesus yang ditulis oleh Lukas. Dia kan menurut dia itu hasil dari penyelidikan kan. Baca Lukas 1 ayat 2. Dia berbagai narasi daripada saksi mata pada pelaku firman. Pelaku firman itu para pengajar itu disebutkan demikian. Tertulis dari Lukas 1 ayat 31. Mulai dari Lukas 1 ayat 26 itu. Ketika malaikat Jibril ya ketemu dengan Maria. Ini kan 1916 tahun lagi muncul ada kata-kata. Oke lah saya terima dengan Isa. Tapi sangat jauh contoh. Kalau Anda bilang menarasikan dia, itu 2 poin saya ambil ya. Yang Anda bilang tadi di Matius dia dibawa ke Mesir. Isa ada kisahnya bawa ke Mesir? 1. Atau kalau kita ambil Lukas tidak ke Mesir tapi disunat. Apakah Isa itu disunat? Dua-duanya itu nggak dapat masuk. Maka saya bilang kisahnya sangat jauh. Kalau mau sama, ayo kita samakan. Tapi katanya berbeda banget. Kan gitu. Di kami itu disalibkan. Lukas 2 ayat 7. Jelaskah dia akan disalibkan? Banyak kisahnya nggak bisa dibantah. Itu kan ada tertulis. Namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes hanya menulis saja bro. Dia bukan orang langsung dari Tuhan dia ngomong, enggak. Dikisahkan itu tulis semua setelah Yesus 20 tahun terangkat ke surga. Bukan ketemu dengan Yesus. Artinya dipilih baru kanonisasi. Anda menyebutkan dia sama. Tapi saya lihat tuh ada 2 poin saja. Belum yang lain ya. Udah berantakan. Bantah. Lanjut. Oke, saya coba naikkan level ya. Tentang proper name atau satu pribadi 2 penyebutan. Atau memang 2 oknum yang berbeda. Contoh nih saya ambil simple. Kalian tahu semuanya siapa Barnabas. Nama Barnabas itu di-reject. Apakah Barnabas 12 murid Yesus? Salah satu 12 murid Yesus. Sebelum namanya Barnabas keluar di Kisah Para Rasul, siapa nama Barnabas? Itu dulu. Saya pengen tahu pengetahuan kalian. Saya mengajak kalian untuk berpikir. Kalau gospel Barnabas selalu di-rejected karena alasan masa ditemukan. Ya. Saya coba untuk ngajak diskusi siapa Barnabas. Sebelum di Kisah Para Rasul, apakah dia 12 murid Yesus? Siapa nama sebelum nama Barnabas? Silakan. Barnabas itu bukan dalam 12 murid Yesus ya. Jadi dia termasuk generasi pertama orang Kristen setelah kebangkitan Yesus ya. Supaya Anda paham. Jadi Barnabas itu yang Anda klaim kenapa di-reject dia, tulisan dia, betul. Ada di nggak masuk kanonisasi lantaran kenapa? Hanya Yohanes lah di antara murid Yesus yang menulis tentang kisah. Namun Barnabas dibuat nama dia, pinjam nama bro. Kenapa saya bilang pinjam nama? Setelah diteliti menggunakan radiokarbon, dia punya tahun 700 Masehi, nggak nyambung.
ada pula disebut Muhammad. Kedua, Yesus tidak mati, tidak wafat. Itu bertolak belakang, makanya nggak masuk kanonisasi, bukan di delete atau di reject, bukan. Karena kata-kata itu rupanya dia pinjam namanya Barnabas, begitu Bang. Siapa nama Barnabas sebelum menjadi Barnabas? Kalau di Alkitab, karena Bible yang bicara dengan Anda, tak ada tertulis siapa nama Barnabas sebelum Barnabas. Seperti Paulus ya, dulu namanya Saulus. Kristen yang lain, oke cukup. Silakan Kristen yang lain. Ada yang tahu siapa nama sebelum nama Barnabas muncul? Koera, mohon maaf, kamu kurang baca Bible, ya. Iya, di Surabaya kita kan diskusi, Bang. Ini Ya lucu. udah, enggak. Saya mau tahu dulu dari Kristen yang lain. Kau diam dulu. Silakan Kristen yang lain, kita kasih kesempatan. Silakan, Pak Jones, ikutlah, atau Kristen yang lain. Siapa nama Barnabas sebelum dikenal Barnabas? Siapakah dia? Ini di Alkitab tuh nama Barnabas ada beberapa. Kalau kamu maksud dari yang penggantian Yesus itu, dia juga namanya Yesus Barnabas. Jadi ada murid yang berikutnya dengan Rasul Paulus, itu juga Barnabas. Jadi ada beberapa nama Barnabas di dalam Alkitab. Yang kalau kamu maksud dengan yang penggantian Yesus saat penyalipan itu, yaitu nama juga Yesus Barnabas. Tapi nggak tahu saya maksudnya apa. Kalau kamu maksudnya ke kitab ini memang jauh ditulisnya, jadi nggak masuk dalam kanonik, dan kitab itu Izin juga. Pak Jones, saya sanggah kalau Yesus itu yang ada nama Yesus bukan Barnabas, itu Yesus Barabas. Iya, betul. Bukan Barnabas. Itu Yang saya tanya, kan perjalanan. yang saya tanya, Anda tadi sudah jawab. Yesus Barabas, Barnabas. Barnabas sama. Atau Yesus atau Yusuf yang dikenal dengan Barnabas. Siapakah dia? Kalau kalian mempelajari, Barnabas itu namanya Yusuf. Dia adalah saudara dari Yakobus. Suku Lewi, Bang, dari Siprus. Sabar dulu. Enggak esensi itu kan di Kisah Para Rasul ya. Sabar dulu lah. Cobalah dulu. Yusuf yang dikenal Barnabas, apakah Barnabas yang sama yang bersama dengan Paulus di Antioquia? Iya kan orangnya, namanya Barnabas mengajak si Saulus ketika dari Tarsus dibawa ke Antioquia. Di Antioquia lah disebut orang Antioquia. Dia itu inilah pengikut ajaran Yesus. Mereka berdua. Lanjut Bang. Jadi Yakobus dan Yusuf, saudara tiri Yesus. Yusuf itu adalah Barnabas. Silakan cek leksikonnya, kalian pelajari. Salah atau benar saya? Dari KPR 4 ayat 36, demikian pula Yusuf, seorang Lewi dari Siprus, yang oleh Rasul disebut Barnabas. Udah jauh banget bro. Dia kan seketurunan dengan Musa, suku Lewi. Lanjut. Diajak ini tidak substansi. Loh, Coba cek leksikonnya. Coba cek leksikonnya. 21 itu. Apa goalsnya apa dari itu? Coba. Poinnya begini Pak Jones. Kita kan sedang membahas fonetik korespondensi Yesus dengan Nabi Isa. Nah, saya naikkan level. Ternyata kalian tidak ada yang sanggup. Barnabas itu adalah saudara tiri Yesus yang disebut Yusuf, saudara Yakobus. Jadi Yakobus dan Yusuf ini juga putra Maria, saudara tiri Yesus. Paham sampai di sini? Paham nggak? Di KPR 436 itu Bang, itu dalilnya tentang. Ya berarti kamu udah okekan kan? Kasih tepuk tangan dulu. Betul. Ya Pak. Lagi. Ya ini misteri gini loh. Kenapa nama Barnabas muncul di Kisah Para Rasul, sementara di 4 Gospel namanya Yusuf? Dan kenapa dia? Enggak kan itu kan berbeda itu. Yesus itu kan Yehuda. Dan kenapa? Jangan di-mute. Kenapa di-mute? Yesus. Emang kau tidak ada sopan-sopannya memang kau.
Gini loh supaya enak diskusinya. Jadi teman-teman ingin menyimak Bang Dito maksudnya apa? Kan itu. Maksudnya adalah saking jelimetnya Bible, ya. Itu ada cloningan saya itu. Coba diblok aja lah, Oke. Oke. Jangankan kita mau membahas Yesus dan Nabi Isa. Barnabas ini aja kalian minim literasi. Leksikon numbernya coba dicek. Leksikon numbernya. Yakobus, saudara Yohanes bin Zebedius, dengan Yakobus saudara tiri Yesus, sama seperti Yusuf Barnabas tadi, sama atau beda? Baik. Anda ambil di surah berapa? Saya tunjukkan artinya yang Anda sebut mirip. Kalau saya sebutkan dalil letterleknya, di mana lokasinya? Di mana lokasinya? Kamu akan akses ke chat GPT. Saya tahu. Enggak, di kitab di Bible, di KPRK, di Galatia di Mazmur cukup. Tadi kan saya bilang KPR 4 ayat 36, baca Bang. Aku kan kasih dalil. Saya Ya, itu setuju jadi Abang PR. sama. Lanjut. Itu jadi PR. Saya enggan berdiskusi orang kelihatan pinter tapi ternyata dari chat GPT. Saya nggak mau. Mending saya langsung debat sama chat GPT. Udah 10 kali memble sama saya. Aku kan ngobrol dengan Abang. Aku Kiara loh, bukan ChatGPT ini. Tapi literasimu lucu Kera gitu loh. Ya itunya dulu. Saya yakin KPR 4 ayat 36. Ada kan? Kok ChatGPT itu kitabku? Bukan Quran itu. ya di situ tulisannya Yusuf yang disebut Barnabas. Ya ini ya, saya baca ya. KPR 4 ayat 10 oh 36 yang ada yang tadi. Saya udah, terima kasih tambah ilmu saya. Rupanya nama dia ada yang lain. Coba. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur, seorang Lewi dari Siprus. Lewi itu kan orang keturunan daripada Yakub yang ketiga, selepel dengan Musa. Bukan Nabi ya, Musa saja. Di Kristen tidak ada mengenal Nabi Musa, di kalian ada, tapi nggak tahu tuh Bani Israel kah, Arab kah, atau Mesir. Lanjut. Jadi kalau Nabi Musa itu keturunan Lewi disebutkan, ya kalau di kitabnya orang Yahudi jelas tuh. Jadi Bani Israel itu antara suku Lewi dengan suku Yehuda, antara Daud dengan Musa berbeda nasab, tapi jadi satu dengan Nabi Yakub. Tapi para nabi di Bible itu tidak ada satupun yang dimuliakan. Mulai Nabi Adam dikatakan berdosa, membuatkan akar dosa untuk seluruh manusia. Nabi Nuh mabuk anggur dan telanjang. Nabi Daud ngintip Berseba mandi. Solomon 1000 lebih gundiknya. Coba nabi mana yang dimuliakan di Bible? Coba. Tapi bukan itu substansi kita berdiskusi. Ini tentang pemahaman dari 12 anak Yakub, suku Lewi adalah yang ketiga, adiknya di bawah nomor 4 Yehuda. Justru di Yehuda ini lebih banyak nabi-nabi. Lanjut. Anak dari Nabi Yakub atau Israel siapa yang jadi nabi? Di antara ini nggak ada, tapi keturunan mereka. Gak ada. Kalau di Islam menerangkan Yusuf itu, Nabi Yusuf itu nabi. Yang ke-11 ya, yang ke-11. Anak Yakub yang ke-11 Yusuf namanya. Tapi izin Bang, kami itu di Alkitab kami baca ya, di Kejadian 37. Kisah Yusuf kok sama dengan surah Yusuf Clean ya, surat nomor 12 itu. Ceritanya kok mirip ya, padahal selisih 16 tahun Bang. Nabi Yusuf ya memang diabadikan di surah, namanya surah Yusuf. Iya kan kayak sejarah kan, bagaimana dia dibuang di sumur, dijual ke Mesir dengan berapa dinar, kok sama di Alkitab kami selisih 600 tahun, berarti bagaimana itu? Apakah Allah itu lihat kitab kami gimana nih? Tapi kan di kitabmu kan bukan nabi. Daud pun Yusuf, Musa juga bukan nabi Bang. Abraham bukan nabi. Kalian yang naikkan. Contoh, saudaranya si Abraham ya, Lut. Dia kan di kampungnya itu Sodom Gomora LGBT semua tuh, homoseks.
Kok di kalian Oke. 16 tahun jadi nabi dia? Gimana ceritanya nih? Oke, apa tugas Nabi? Apa tugas Nabi? Tugas nabi adalah menerima wahyu langsung dari Allah itu sendiri. Kalau tidak menerima, katanya di mimpi itu palsu. Baca Baik. Yeremia 14:14. Baik, Ada cukup. tertulis. Baik, cukup. Kalau Musa bukan nabi, dia menerima Taurat wahyu Tuhan. Dia nabi atau bukan? Gimana? Kalau Dia nabi, bukan menerima wahyu. Dia menerima 2 batu loh di Gunung Sinai. 2 batu loh itu wahyu atau bukan? Ya, terdiri dari 10 hukum Taurat. Itulah yang Dua bilang loh. Yesus, satu Dua iota loh pun batu tidak itu. boleh lari dari situ. 2 loh batu itu wahyu atau bukan? Itu ditulis Allah sendiri, batu loh, bukan Musa yang nulis. Kamu lucu. Bukan Iya, kayak kalian. Wahyu atau bukan? Bukan, Kok kamu yang langsung lucu? 2 batu loh. Tak ada wahyu-wahyuan. Ya udah, kau cari definisi wahyu. Waduh, lari ke situ lagi. Baca Bible nih begini Kang Dito. Sejak kapan Musa bukan nabi? Nggak lain. Iya, Bang Dian. Di Alkitab tak ada. Nah, Baca kalau ada Bible-mu itu tidak ada lagi Ulangan 34 nomor 10. Gimana sih dirimu? Anak-anak ini koi arah. Lanjut Kang Dito, ini gimana sih diskusi itu Kasih, arah? Bang. Siap-siap Bang. Kalau aku kan saya kan nambah ilmu nih dari Bang Dian. Bukan saya salahkan Anda. Iya, tapi jangan kau Iya, bilang Musa bukan nabi. Jelas nyata-nyata. Ulangan Iya, umum 34, betul. Ulangan 18, Ada. 18. Nih baca nih Ulangan 18, 18 nih. Ulangan 34. Gimana sih nih? Gimana Ya, sih? Bang. Biarin lah, Saya biarin. izin Bang. Aku menyampaikan aja gini Bang. Nih. Kami nggak umum Bang menyebut dia. Koera, kau blunder. Kau mengatakan Musa bukan nabi. Itu blundermu. Nih, aku bacakan ya. 18. Saya baca ya. Seorang nabi akan akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka mereka. sama seperti engkau ini. Iya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulut dan dia mengatakan kepada mereka Bang, segala baik. yang kuperintahkan. Sama seperti engkau ini tuh. Ya. Apakah Musa nabi? Ulangan 34 nomor 10 udah nyata kok. Aduh, Majang. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Sejak kapan orang Yahudi mengatakan Musa bukan nabi? Majang. Bang Dian gini loh. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Itu di surah Maryam 30 kepada Isa. Itu menyebutkan dia nabi. Loh, Musa Anda di tahu mana arti tertulis nabi demikian? apa? Arti nabi apa coba? Nggak, sekarang gini. Ini kan Apa jelas. definisi nabi? Coba. Dengar, ya menerima langsung wahyu itu. Apalah ini? Oh, udah makanya belajar di Beda bawah aja. rasul, beda Jangan nabi. di- Nabi. kalau belajar di bawah aja lah. Dari tadi membantah tapi blunder. Menyesatkan publik. Jadinya kalau Nabi Musa bukan nabi. Nabi Daud juga bukan nabi. kok. Aduh, Jangan kalau nggak mutu. Ya, jangan menjadi penyesat. Kalau blunder katakan aja, sorry, aku salah berarti Malito Bang Dian kan gitu. Nah kita aja. Silakan Joshua, selamat pagi. Selamat pagi Bang, selamat pagi. Assalamualaikum. Lanjut Bang, lanjut. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin Bang Blender. Ya, dari batin ya. Minal aidin wal faidin, mumpung masih bulan Syawal. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan tetap datang dari roten. Alright? Alright. Blunder dia ngatakan Musa bukan nabi. Ya, itu nyata-nyata tertulis dalam Bible dia. Aduh lah Mak Jang, aku heran aku. Bagaimana lah arah bernarasi itu dengan ini juga dikit hati-hati loh. Kenapa? Apa salahnya mengakui kesalahan? Oh iya salah, Musa nabi udah selesai. Gampang kok. Baik. Ya. Nanti aku Blender lanjutkan. Saya juga harus aktivitas di tempat kerja. Satu step begini. Nabi Isa dan Yesus sama-sama anak manusia, putra Maryam atau Maria atau Miriam. Sama nih anak manusia. Sampai selama-lamanya dia adalah anak Maryam. Dikatakan di Bible juga Lukas 22 nomor 69. Anak manusia. Berarti anak Maryam. Sampai dia diangkat pun
masih anak Maryam. Jadi dalil yang ada di Bible dijelaskan Yesus anak Tuhan, anak Allah, tetap di surga atau di langit. Yesus disebutnya anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka yang ada di langit yang diangkat pun juga putra Maryam. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke hadiratnya. Nabi Isa putra Maryam. Kenapa tidak disebut binnya? Karena tidak punya bapak, kelahirannya ajaib. Dia dinisbatkan Isa ibnu Maryam atau Isa binti Maryam. Tidak ke bapak. Sampai di langit pun juga dikenal putra Maryam. Nah, pertanyaannya, sepakat tidak sepakat bahwa saudara-saudara Kristen tetap menuhankan anak Maryam? Salah atau betul? Kalau dikatakan salah, satu perikop di Kisah Para Rasul ada sedikit kebenaran dibanding perikop yang lain. Topiknya adalah doa jemaat. Silakan baca satu perikop itu. Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Ini dari Petrus dan Yohanes, muridnya Yesus. Silakan. Kan Bang Joshua, mungkin Paulus silakan untuk menanggapi pertanyaan Bang Dito. Silakan. Selamat pagi. Saya baru nyimak, nggak tahu apa yang dibicarakan. Ya, mungkin Bro Joshua dulu. Bro Joshua kayaknya nyimak dari tadi. Kisah Para Rasul pasal 4 nomor 23 sampai 31. Yesus hamba Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Silakan. Silakan Bang Joshua. Ya, kalau menurut pandangan dari Alkitab, Bang, Isa itu adalah Tuhan. Anda sudah baca? Coba Anda baca satu perikop 23 sampai 31. Apakah menggambarkan Yesus Tuhan? Silakan. Gini aja, Bang. Kalau menurut saya, kalau seandainya abang nggak setuju, ya udah nggak apa-apa. Kalau abang setuju, ya. Bukan begitu cara diskusinya. Saya men-challenge Anda baca KPR 4 nomor 23 sampai 31. Satu perikop. Silakan. Begini, Bang. Karena saya kan baru pertama mengikuti live Anda. Ya, saya cuma ya dengar-dengar aja dulu pertama. Silakan lanjut aja, Bang. Oke, mungkin yang lain, saudaraku Aki Blender atau Aki Dian mau baca satu perikop? Mana satu perikop? Iya, 23 sampai 31. Ini kebenaran bahwa Yesus hamba Tuhan. Di KPR 4 nomor 23 sampai 31. Alamak, kayak suara trotoar tadi itu. Traktor ya. Aku bacain aja lah Kang Dito. Aku bacain ya. Boleh. Kisah para apostolos. Doa jemaat. Nomor 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseru mereka bersama-sama kepada Theos. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan. Loh, ini agak aneh. Melawan Tuhan yang diurapinya. Dua berarti ya Kang Dito ya. Sebab melawan Tuhan dan yang diurapi. Yesus yang diurapi, Bapa yang mengurapi. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus serta bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Wah, jederkon. Yesus hamba jederkon hamba Tuhan dia ya. Saya ulangi ya.
Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Jederkon. Oke. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula untuk kuasa dan oleh kuasa dan kehendakmu. Oh, jadi yang berkehendak Bapak bukannya Yesus. Jederkon. Satu perikop ya Gideon ya. Ya, sebentar. Kalau Kisah perikop para yang apostolos sebelumnya- 4. Oke. Kalau perikop yang sebelumnya itu gabrul. Kalau perikop yang sesudahnya itu juga gabrul. Nah, perikop yang tadi dibaca itu doa jemaatnya Petrus dan Yohanes. Siapa yang mengikuti ajaran itu? Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Berarti firman-Mu di sini kan berarti ya, ini murid-murid menyeru kepada Elohimnya Musa dong. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Hamba lagi Jederkon. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jederkon. Mantap ini. Ini bukan nasi goreng pakai ketan kalau yang ini nih. Ini benar-benar pakai firman Tuhan. Lanjut. Sudah saya mendampingi, Komal sudah maksimal, saya izin di bawah nyimak. Kalau perlu jangan lempar tangan sembunyi mercon Kang Dito. Aduh. Udah aja parkun di atas Kang Dito. Tandanya kalau orang Kristen memang baca Bible keseluruhan, keluar dari Kristen, serius dia percaya saya. Saya mengalami. Saya mau sebarkan ini, silakan kalian berlomba-lomba baca Bible Kejadian sampai Wahyu. Kalau tidak berani pegang omongan saya, kalian keluar dari Kristen. Silakan. Itu dulu, lanjut. Ya, mantap Kang Dito. Jadi Nabi Isa dan Yesus ini memang persamaannya sama. Ya, pertama di Kisah Rasul 21 nomor 11, Yesus dikatakan Nabi. Oke, Maryam 30, Nabi Isa dikatakan Nabi. Sama-sama Nabi. Yang kedua, Nabi Isa adalah utusan. Al-Maidah 46. Kami meneruskan jejak mereka, para nabi Bani Israel dengan mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan kitab. Yesus juga utusan. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya yang Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dalil ketiga, Nabi Isa juga mengajarkan tauhid di Al-Maidah ayat 72. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Markus 12:29. Nabi Yesus juga mengajarkan tauhid. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita katanya, Tuhan itu Esa. Sama kan? Sama. Di surat Nabi Isa juga sama. Al-Ma'idah sendiri mengatakan, wahai Bani Israel, sama-sama Bani Israel, sama-sama utusan, sama-sama anak bunda. Pertanyaannya, di mana Yesus mengatakan Tuhan? Kok kalian paksakan dia jadi Tuhan? Kenapa? Itu hukum terutama loh. Hukum terutama, tidak ada hukum yang lain. Markus 12:29. Hukum yang terutama. Tetapi kejahatan pendeta selalu melangkahkan di Markus 12:29. Apa hukum terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini kurang ajarnya. Ini dilangkahi Markus 12:29 itu. Yang pertama menyebutkan. Bang Blender, aku koreksi. Tanya sama Kristus, apa hukum utama kasihlah musuhmu? Tuhan nomor 15. Masih penting enggak. itu. Ya, kan hukum terutama mereka kan selalu mengatakan, gereja, pendeta mengatakan hukum terutama kasihlah Tuhan Allahmu. Kan itu. Iya, itu tapi yang gini, selalu mereka Bang sampaikan. Blender, enggak. Nah. Coba tanya sama Kristen rata-rata. Apa hukum yang diajarkan Yesus? Kasihlah musuhmu, kasih Tuhan dia lupa, Bang Blender. Coba cek tanya tuh.
Benar itu. Lanjut. Ya kira. Begitu. Nggak, setahu aku gitu. Kasihlah musuhmu apa kasih Tuhanmu. Hukum terutama loh. Tetapi pendeta melangkah dari Markus 12:9. Tertulis terutama itu di Markus 12:29. Benar nggak? Kira. Kasih saya waktu. Ya. Hukum terutama adalah kasihlah Allahmu dengan sepenuh hati. Ada Bibelmu situ. Hukum terutama yang kedua, kasihlah sama seperti diri sendiri. Tunggu dulu, Artinya, ada Bibelmu. harus kamu melihat fakir miskin, anak yatim. Ada Bibelmu situ, Ada. Ada Bibelmu. Buka di Markus 12:29-nya. Tertulis terutamanya di mana? Inilah kejahatannya. Coba lihat, kok dilangkahi itu? Buka Bibelmu. Buka. Tertulis di mana hukum terutama itu? Jangan dilangkahi, bos. Itu runut itu. Mengesahkan Tuhan, mengasihi Tuhan, baru mengasihi sama manusia. Buka Bibelmu. Markus 12:29 tuh. Jawab Yesus, hukum yang terutama. Baik. Buka. Benar kan? Menjawab. Markus 12 ayat 29. Ini perkataan Yesus loh. Ya udah. Dari Ulangan 6 ayat 4. Sema Iya. Israel. Loh. Iya. Bacalah itu. Klik bintangnya itu dia. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah itu dari Perjanjian Lama, ya. Bintangnya itu. Apa dengar benar? Hukum terutamanya tertulis di mana? Di mana tertulis terutamanya? Apakah dikasihlah Tuhan Allahmu atau di situ? 6 ayat 4. Ulangan 6. Enggak, tunggu dulu. Hukum terutama tertulis terutamanya itu. Tuhan Allah itu Esa. Itu baru ayat 5-nya. Aku minta, tunggu dulu Kera. Terutama itu di mana? Apakah di Ulangan ada terutama? Ada nggak di Ulangan? Ada Ulangan 6. Mana? Ada Ulangan terutama. 6 ayat 4 ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah Tuhan Esa. Terutamanya, kata terutama itu dulu dipertegas. Karena kalian selalu mengatakan hukum terutama. Ada nggak? Di sini Kan Ulangan di situ. 6 ayat 4. Dengarlah Di Ulangan hai 6 Israel. itu ada nggak tulis terutamanya? Ada nggak? Itulah hukum terutama. Kata Mana Yesus. tertulis itu terutama? Ada nggak terutama tertulis di situ? Itu kan yang kata Yesus, kenapa? Ada nggak di Ulangan terutama? Ada nggak? Kan yang disebutkan dengarlah. Pertanyaannya ada tidak? Kan aku bertanya tadi, hukum terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Terutamanya, terutama. Tidak Itu di ada hukum-hukum Perjanjian lain. Baru. Di Ya iya, Perjanjian itu Baru. yang kita bahas. Terutama. Iya, betul. Di mana tertulis itu? Iya, di Markus 12:29. Nah. Yesus, ya. Nah, terus bacalah. Hukum yang terutama (2). Dengar, (2). Mulai kata-kata dengarlah itu ada di 6 Ulangan 6 ayat 4 gitu. Apalah, baca aja terus. Kenapa kau malas bacanya? Teruslah bacakan. Sama. Ya, Bacalah benar, semua. ya. Oke, baik. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, dia langsung yang ngomong loh. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Itu Lanjut. ada di Asadut Lanjut. dari Ulangan. Dengar dulu. Nggak usah Itu dibujuk, dari lanjutkan, Ulangan jangan dipotong-potong. 6 Kenapa ayat kau 4. takut? Lanjut Ulang bacanya lagi. terus lah. Jangan ini lah. Ulangan 6 ayat 4. Jangan ke ulangan Dengarlah, dulu, itu dulu, hai orang hey. Israel, Hei, Tuhan Allah Vera, kita itu Esa. aku berbicara terutama. Ulangan kan tidak ada terutama. Kenapa kau mundur-mundur? Bacakan terus lah. Kok takut kau? Bacakan terus. Jelaskan Alkitab Bibel Terus kepada dulu. Hukum terutama itu kau bacakan. Habis itu apa? aku menjelaskan kok kau batasi. Nggak usah menjelaskan, bacakan dulu biar kau paham. Biar kau paham kalau pendeta selama ini melangkahi itu. Coba bacakan terus. Bang, Biar kau ya, paham. pendeta yang kamu dengar salah. Bacakan lah, bacakan aja. Kenapa malas? Kok ketakutan semua kalian? Iya, Bacakan. Bukan ketakutan. Ya udah, Saya jelaskan bacalah. ke Anda supaya Anda Nggak paham. perlu dijelaskan. Selesaikan dulu Markus 29 sampai 31. Selesaikan dulu bacaan itu. Iya. Selesaikan. Ya. Saya jelaskan ke Anda. Namanya Nanti Markus dijelaskan, 22. dibaca dulu. Ya ampun, kok malas sekali baca Bibelmu. Ini hukum terutama loh. Kok malas ya baca Bibel hukum terutama ya? Betul, ya. Bacalah. Dengar ya, aku jawab. Ya. Apa disebutkan di Markus 12 itu? Pertama,
Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah ya titik dua kan bang? Titik dua enggak? Bacakan terus, bacakan. Aku Ada bacakan titik terus. dua. Nggak mau harus titik dua terutama itu perkataan Yesus. Lanjut. Dengar deh. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah titik dua kan abangku? Mau titik dua, titik 10 bacakan aja. Jangan kau pengalihan, baca Ah. aja. Mulai dari dengar itu adalah ada di Ulangan 6 ayat 4. Astaga, Dengarlah, hai orang mati Israel. kali aku nih kau ya. Tuhan Allah kita Memang itu rakyat beda. ya kau memang ya. Dari Ya kan tadi tertulis. kau mundur-mundur, kenapa kau mundur-mundur? Loh, Bicara aku- ulangan. Aku- Yang kita bahas oke. terutama. Iya, Tidak iya. ada hukum-hukum yang lain selain daripada hukum terutama. Iya. Kau bacanya. Ini bang, ini. Besarin saya. Terus Besarin. bacakan. Besarin. Kamu jangan pecah piringmu itu. Kamu baru lebaran, habis piringmu nanti. Masa baru lebaran udah pecah habis semua piringnya. Bacakan terus. Nih ya. Aku kan baca, kamu yang langsung pecah Iya, piring. teruslah. Jawab Yesus, hukum yang terutama titik dua kan bang? Mau Yang titik dua ini- baca teruslah. Iya, dengarlah. Ini kan kata-kata di Ulangan 6:4. Dengarlah hai Astaga. orang Israel. Dengar. Aduh, astaga. Aku menjelaskan. Yang aku jelaskan itu Bible loh, bukan Al-Quran ya. Kamu jangan. Yang kita bahas terutama, satu kata terutama. Tidak ada hukum-hukum yang lain selain daripada hukum terutama. Adakah di ulangan tertulis terutama? Adakah? Iya. Adakah di ulangan tertulis terutama? Ada? Yesus mengatakan. Ya, Aku dengar. tanya dulu, adakah di ulangan terutama? Ini maksudnya. Ini. Di ulangan yang kau sebut ulangan 6 nomor 4, adakah tertulis terutama? Ya, nih dengar. Nih. Pertanyaanku, Dengarlah. adakah? Dengarlah hai orang Israel. Ini terutama itu, bro. Mana? Terutama di sana Malah ulangan tidak nomor 4. terbiasa. Mana tertulis terutama? Mana? Mana ulangan nomor 4? Woi, mana? Apalah menipu aja kau nih. Kepanasan. Coba terutama yang kita bahas nih terutama. Paham nggak kau nih? Udah lanjutlah terserah. Lu kok terserah kenapa kau bacanya takut? Baca. Kata-kata itu ada di Perjanjian Baru. Apanya kau nih? Hukum terutama. Adakah di ulangan hukum terutama tertulis? Iya. Kok apa kau nih? Kok takut kau bacanya? Nih, dengar, bukan takut. Saya jelaskan ke Anda. Markus. Kok dijelaskan 12, kenapa 29 kau, Anda sebut. Ini tertulis. Jawab Yesus. Hukum yang terutama. Udah baca nih. Kamu bisa baca enggak? Iya, terutama di Bisa situ baca? iya. Baca terus. Iya. Ini isinya. Ini. Astaga, Kamu yang baca. Aku ngomong nanti marah nanti kamu. Ya udah, itulah Ini. lanjut terus ayat selanjutnya. Oke. Terus. Hukum yang kedua, ya. Nggak ada kedua. Jangan keduanya, lanjut. Kok hukum kedua? Baca teruskanlah tadi. Kau menipu aja kau. Lanjut tadi. Dengarlah yang Israel Tuhan Allah kita Tuhan Indonesia. Lanjut. Bacakan ayat selanjutnya. Kok hukum kedua Sebentar, pula? sabar Dari dulu. mana hukum kedua? Baca lagi. Sebentar. Hukum kedua yang pula ke situ. Ini nih bang. Aduh, abang ini kok langsung kepanasan dia. Bukan, Nih, nggak boleh ya. bohong. Kau macam orang bodoh aja. Nih. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu. Kamu kan ambil. Kok dilangkahi? Itu kasihlah Tuhanmu Allahmu itu dulu. Apanya itu kedua? Bacalah terus. Apanya kau dilangkahi itu? Itu kasih, itu Ya, baca. nih. Kasihlah Tuhan Nah, Allahmu. hukum yang terutama ini pertama kan? Ya, Ini pertama kan? terutama. Terus. Nah, ini pertama kan? Terutama, yang pertama, Bang. terutama. Ya, iyalah pertama. Ya, the first law, ya. Sepakat kan? Astaga. Udah kan? Oke. Terus baca. Oke. Yang kedua. Kenapa kau langkah itu yang kedua, weh? Kenapa kau langkah yang kedua? Kasih Tuhan Allahmu, Tapi kenapa nggak kau baca? Astaga. Yang kedua ada di sini. Nggak perlu Yang itu, kedua ada di biar sini. kau tahu kalau kasih Tuhan Allahmu itu Waduh. bukan hukum terutama. Aku yang jelasin, Kau nggak menipu perlu kau. katanya. Itu kenapa kau Enggak lah. kau lompatin? Kenapa kau lompatin itu? Ini kasih Tuhan pertama. Allahmu, kasih Tuhan Allahmu, kenapa Ini kau pertama. lompatin? Ini pertama kan? Ini kedua. Enggak kasih Tuhan Allahmu, kenapa kau lompatin itu? Kenapa? Mau aku baca? Ya baca lah terus. Butuh ini, butuh. Baca, ini yang selama ini kalian katakan terutama kan? Oke. Itu kan? Oke. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan dengan sejiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan kekuatanmu. Artinya jangan dua Allahnya gitu loh. Terpisah nggak tuh? Baca. Dengarlah orang Israel dengan itu kasih Tuhan Allahmu. Terpisah nggak?
Enggak kan? Enggak terpisah kan? Terpisah gimana sih? Terpisah kan? Menyatu tuh kan, dirunut dari atas kan, mentauhidkan, mengesahkan Tuhan. Sini, Bang. Iyalah, hukum dengarlah. terutama diurut tuh kan. Hah? Kenapa Ini loh. itu selalu ditinggalkan? Dengarlah hai orang Israel, kenapa itu tidak dibacakan? Kenapa ditinggalkan? Kami baca. Kenapa dilompatkan itu? Kenapa dilompatkan itu? Kami baca, Bang. Mana? Apakah terutamanya tertulis di dalam kasih Tuhan Allahmu? Adakah di situ tertulis terutamanya? Kasih Kalau Tuhan di Allahmu? gereja kami baca, kau datang Aku tanya, gereja. adakah tertulis terutamanya di kasih Tuhan Allahmu? Kan nggak ada kan? Ini nih terutama nih. Ya iya, itu kenapa kalian selalu tinggalkan? Dengarlah orang Israel, kenapa? Tidak. Kenapa tidak? Oke, Israel. sekarang aku tanya. Oke, itu menurut ya. Pertama, Yesus mengatakan dengarlah hai orang Israel, khusus untuk orang Israel. Kalian orang apa? Oh bukan. Orang apa kalian? Salah. Itu Anda dengarlah hai orang salah. Israel. Ini salah dari mana? ulangan bro. Ya itu dengarlah hai orang Israel katanya. Nggak boleh dipotong-potong. Ajaran kasih itu ditujukan Dengar ini. hanya untuk Israel. Bukan, Anda salah Anda. Loh, kok salah itu hukum terutama apanya kok salah itu? Ya, dengar nih. Apa lagi kau nih salah-salah? Hukum yang terutama titik 2. Nah, udah. Ini ada tertulis dari Ulangan 64 kepada orang Israel. Ya udah. Hanya untuk Israel. Kenapa orang Kristen? Kok pede kali kalian? Itu bukan Yesus yang ngomong, jawab Yesus. Menipu kali kau, Bah. Kenapa kau menipu dengan Di firman Tuhan? sini bukan Yesus ngomong. Yesus Di sini bukan Yesus. Aduh, gila kali. Hukum terutama mana? Hukum terutama Ulangan 6 nomor 4 atau Markus 12:9? Iya. Kutanya kan lu. Iya. Hukum yang Ulangan- terutama Ulangan 6 nomor 4 atau Markus 12 nomor 29. Gini, aku Kristen menjelaskan. Hukum yang Anda kan bukan terutama yang mana? Kristen. Ya, ini dia. Kata Yesus. Yang mana? ini kalimatnya. Adakah tertulis terutama di situ? Yesus ngomong ini dia. Sema Adakah Israel. di Ulangan 6 nomor 4 terutama? Dengar ini. Mana Kata dia. lebih utama? 6 nomor 4 Ulangan 6 sama Markus. Mana lebih utama? Inilah. Mana tertulis terutama situ? Mana tertulis Ini. terutama? Ada terutamanya situ. Kan saya bilang abangku. Anda Ada bisa tahu. terutamanya di situ. Dengar. Ketika di Markus ini di perjanjian baru Yesus memang ngomong kau. loh. Aduh. Disebutkan dia ini. Tidak ada hukum-hukum lain dari kejadian, kecelakaan, keguguran, kehamilan. Inilah satu-satunya hukum terutama Markus 12:29. Apanya kau ini? Ya udah, inilah dengar kepegangan kau. Kenapa keulangan lagi? Hukum yang terutama. Ini kok ulangan? Ya iya, kok menipu kali kau? Enggak. Apa yang kutipu? Apa? Inilah hukum terutama. Kenapa lari keulangan? Ini kitab kami, semua Kristen yang mendengar itu. Gak ada kitab kau itu sama itu Nabi Isa, ini Nabi. Ajarannya sama tauhid. Tauhid ajarannya biar tahu kau. Sama Isa seperti Nabi itu Isa. tidak Tauhid. sunat. Nggak usah Ada ke situ dalil dulu. sunat, Ini ya. sekarang ajaran dia tahu. Dia raib, tak ada dalil. Anda bilang naik ke ini langit, selalu tapi kalian tak ada mengatakan, hasilnya. kalian mengatakan ajaran kasih Tuhan Allahmu. Tetapi ini ternyata untuk Israel, bukan untuk kalian. Kok pede kali kalian? Bukan. Aduh, Kok pede kali? Anda salaman. Kenapa pede, Bos? Di mana Pak salah? Di Jawab mana salahnya? Yesus. Ya. Nih, jawab Yesus ya. Nih dengar nih, pelan-pelan. Tarik napas. Aku jelaskan bagi oten-oten. Orang ulang macam orang longor, udah hafal kali aku itu, hafal kali. Kamu Jawab hafal, Yesus, tapi kamu nggak hukum ngerti. terutama. Sekarang kita tanya, oke, Dengar. lanjut, dengarlah ya Israel. Tuhan Allah kita itu siapa? Ini Kita itu siapa? Ini dari Ulangan, Ya, bro. Tuhan Ini Allah kita, Ulangan ini. Tuhan Allah kita itu Kata-kata siapa? itu. Allah kita itu siapa? Iya, kita itu siapa? Merujuk pada Baik. Yesus. Yesus Yesus kan? ngomong, Kita, berarti dia juga punya Tuhan. Bukan maksud Yesus. Loh ya, kita Allah itu katanya kita. Esa. Dengar. Kita katanya, itu ada Iya, kita. Allah kita Esa, bro. Ya udah, Bukan Yes, dua. iya Yesus mengatakan Allah kita, berarti Esa. dia juga punya Tuhan. Esa. Dia Iya, juga Allah punya kita Tuhan ada. dong. Dia nggak Ya, punya dia juga Tuhan, punya dia Tuhan Allah. kan? Itu kok Nggak kita? boleh. Kok kita? Iya. Yesus punya Allah, bukan Ya punya itu kok Tuhan. kita, Allah kita. Termasuk Yesus punya Allah. Koiro, Tuhan kita termasuk sama aku enggak? Ini lihat ya, aduh. Jangan menipu lah, Nih, macam nih, orang lihat ngomong nih. aja kubur kami. Nih, lihat nih, ya. Apa lihat? Nih, terjemahannya ini lah nih. Ya. Ya. Bang, terjemahkan Jehovah ya. Nih ya. Iya. Banyak kali cerita kau ya, menipu aja kau. Ngapet juga kau memang.
Bibel kau aja sendiri sanggup kau berubah-ubah. Bibel kau. Makanya penghujat Kristen itu kalian sendiri. Suka-suka asik menafsirkannya, merubah-rubahnya. Suka-suka asik kalian penipunya semua. Kalian merusak kalian semua. Rusak ajaran Yesus kalian. Udah tertulis dengan jelas, kau rubah dengan suka-suka hati kau. Siapa penghujatnya? Kalian sendiri. Kami menjaga baik-baik isi Bible kalian itu. Kami menjaga. Datang kalian suka-suka di kepala otak kalian aja berubah-ubahnya. Enak aja kalian. Ya iyalah. Dipelintir orang, kau yang melintir tuh. Kau yang melintir kan? Lanjut Rem. Ya, silakan. Silakan. Kita diskusi, Bang. Artinya bukan cari kalamat. Bawa data soalnya, saya nggak bawa arma mulut. Diam dulu ya. Nah, karena dia kan tadi cuma modal terjemahan kan. Nanti kalau dikasih original teks, nanti menstruasi nanti. Benar? Nah, jadi tertib dulu deh ya. Bentar. Tadi kau udah simak Israel tadi kan? Nah, simak Israel sana sini kan? Nah, sebelum kita mulai, biar saya nggak kerja 2 kali, bisa baca Ibrani deh. Coba ini buka mic-nya dulu. Cuma tes saja. Oh, nggak perlu udah. Udah. Kalau nggak bisa baca nggak aja. Cuman tanya kok, konfirmasi aja. Kira-kira benar nggak tadi? Tadi kau simak. Jangan pakai negara orang. Tugas LAI menerjemahkan, selesai. Bodoh amat. Setan yang lain. Markus 12:29 kan? Elai terus kenapa emang Elai buatan Tuhan gitu? Itu fungsinya menerjemah, Bang. Dia masyarakat biasa. Then it's fucking bullshit. Buat Elai. Yes. Gak jelas di mana. Di arsip bilang saya cek arsip dia. Jauh sekali. Kalian itu kosong. Langsung sudah sekali. Marah blender gak dapat poin. Sikat gigi dulu deh, ya, bawah sekali itu. Diam dulu. Nah, Markus 12 nomor 29 kan? Nah, karena apa? Ini konsumsinya masih terjemahan karangan Andersen and the Gang, penerbit Salembaraya 12. Nanti kita lihat dia punya perbedaan ya. Dalam Markus pasal 12 nomor antrian 29, dalam bentuk terjemahan karangan Andersen and the Gang, penerbit Salembaraya 12, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, dalam karangan terjemahan Andersen and the Gang, penerbit Salembaraya 12 menggunakan kata Allah di sini. Nah, pertanyaannya, apakah dalam original teks terdapat kata Allah? Yang kedua, apakah diam dulu? Kau bilang aku bukan udah bilang kau ke belakang dulu sikat gigi, masih bau itu. Lanjut. Mana diam situ soa-soa, biongo. Nah, apakah kata Allah itu terdapat dalam bahasa Aramaik? Mari kita lihat ya. Nah, dalam Markus pasal 12 nomor 29, dalam bahasa Aramaik yang asli ya. Dan kalau kita kasih ini, kita tunggu sampai lebaran gak bakal dibaca nanti. Amrle iso kadmai min kulhon pokodane. Tatkala iso berkata kepadanya, ya, kadmai hukum yang terutama dari segala hukum adalah Shema Israel. Dengarlah orang-orang Israel. Maria alahan, Maria sebagai proper name-nya, alahan adalah generic name-nya yang diartikan sebagai Tuhan kami, ilah kami, sesembahan kami. Alahan Maria, ya, hadho. Maria itu
Esa, ya, had dalam bahasa Ibraninya, Echad dalam bahasa Aramaiknya, had dalam bahasa Arabnya, Ahad, ya, di mana satu tidak mengalami unsur keserikatan dan kejamakan di dalamnya. Satu yang benar-benar mutlak tunggal, ya, tidak ada keserikatan maupun kejamakan di dalamnya. Karena dalam bahasa Ibraninya ada kata echad di sini, ya, yang artinya satu. Sumbernya dari mana? Bukan dari LAI, bukan dari Anwar Chen and the Gang. The Comprehensive Aramaic Lexicon yang standar dari Kristen Syriak, ya. Dalam bahasa Ibraninya echad, dalam bahasa Aramaiknya had, artinya only one, cuman one doang, ya, bukan kesatuan. Maria sebagai proper name, nggak ada kata amlah. Allahan sebagai generic name yang diartikan sebagai Tuhan, ilah atau sesembahan, karena kata Allahan di sini sebagai generic name. Maria sebagai proper name, jadi nggak ada amlah. Ya, jadi Maryam tuannya. Bukan Maria, bukan Maria. 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 Jadi di situ Maria Tuhan noten. Nggak ngerti itu apa tuh Maria itu, nggak tahu. Aduh, Tuhannya Maria namanya. Bukan. Mati kita. Iya, itu. Gini. Bukan. Jadi Gini. Apa arti Maria? Kamu diam dulu biar saya jelaskan, Tuyul, dong dulu. Orang mau selesai gitu. Nah, jadi Maria itu di mana gabungan dari dua kata. Mar artinya penguasa, ya yang merupakan konstruk dari yod he vav he. Ya. Ketika ditarik phonetic spelling Quran spelling bunyinya, huruf he berubah menjadi huruf alif. Jadi ya. Jadi ya di situ, ya dan alif di situ mewakili dari apa namanya? Ini konstruk atau kependekan dari shortened dari yod he vav he. Jadi penguasa, siapa yang menguasa, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa adalah ya itu sendiri. Begitu. Jadi Mar adalah penguasa, ya adalah kependekan dari yod he vav he itu sendiri. Makasih Bang, banyak ilmunya saya terima. Bahasa Aramaik mirip dengan Bang Aldo. Anda nggak sebantah. Makanya sebelum Anda tadi ngomong saya bilang tak ada kata Allah bahasa Aramaik. Abang langsung marahin saya. Tutup dulu, kan gitu. Jadi Bang Blender itu tuh guru yang ngerti bahasa Aramaik saya bukan kamu. Nanti saya kasih teks kamu baca mencret nanti. Oke. Kira sekarang mana yang mau kau ikutin, original apa terjemahan? Enggak, aku tanya dulu. Jadi setelah ini mana yang mau kau ikutin? Yang originalnya atau terjemahan? Nunggu direvisi Bang. Apanya kau nih? Sekarang iman kau mengikut kemana? Yang terjemahan apa yang original? Kita diskusi atau mau cari iman di sini? Ya aku tanya samamu, konsisten lah diskusi, mana yang mau kau ikutin? Nanti kalau udah diganti jadi astaga, kalau udah diganti kapan diganti? 800 tahun lagi. Maksudnya cuman nih? Nggak ganti. Sekarang sabar. Setelah kau sudah tahu dapat jawaban ini ternyata berbeda, mana yang mau kau ikutin? Pertanyaan aku. Ya kan salah sembah. Hah? Salah sembah? Kau salah sembah? Iya. Aduh, orang rupanya nggak tahu di mana ujungnya kan gitu. Kalau memang ngerti, kamu ngerti bahasa Aramaik? Iya, ada jelaskan Bang Aldo. Yakin? Eloha. Eloha apa? Mama kau biaping. Gini loh, kita orang Indonesia bro. Kamu jangan bahasa negara orang. Kamu jangan pandai-pandaian. Ya lebih pandai saya daripada kau, Tuyul. Ya kan saya bilang kamu pandai tadi. Bukan saya bilang kamu rendah. Tunggu. Kamu selevel dengan Bang Aldo. Kamu gabunglah dengan Bang Aldo. Kasih masukan sama dia. Baca dulu. Bisa nggak? Katanya pandai. Enggak, aku nggak ngerti bahasa ini. Bahasa Indonesia aku ngerti Bang. Jangan bawa negara orang. Siapa yang bawa negara? Orang bawa data ke bawa negara. Kau nyambung kau paslit kau nih. Iya. Saya tak punya kapasitas untuk membaca itu. Nah, iya, kalau gitu kau jangan banyak ngomong. Kau belum sampai di situ kau. Setahu kali kau nih. Memang. Kalau belum nyampe nanya, enggak usah tanggapi. Standar masih terjemah. Beberapa disiplin ilmu ya, ada yang ahli bagian bahasa Ibrani. Iya, cuman permasalahannya kalian. Kau bukan di situ. Nanti kalau kau suruh baca, kau mencret menstruasi nanti kau deh.
Iya, Anda benar. Anda nggak saya salahkan. Saya lihat tadi narasi Anda cukup bagus. Saya bilang saya tambah ilmu, ya. Kan Anda bilang tadi Maryam. Langsung datang kawan ini. Oh, si Maria itu hanya bukan. Kalau ibunya Mar Yesus, dulu, baru begini, iya. Tunggu. Perbedaan kalau misalkan Maria dengan Maryam, ya. Nah, kalau ibu Yesus kayak gini, contoh. Kalau ibu Yesus dalam bahasa Aramaik, astaga ini apalagi. Diam dulu. Nah, kalau ibu Yesus, ya, mamskinya Yesus dalam bahasa Aramaik tetap tertulis nama Maryam. Cuman diterjemahkan dalam terjemahan karangan Anwar Chen and the Gang menjadi Maria, ya. Maria, betul. Udah diam dulu, diam. Shh, diam, kau nggak usah ngomong. Ini kalian saya, bukan kau. Kau mendingan masih NDB sana. Dalam Kisah Para Rakyat pasal 1 nomor antrian 14, ya. Ya. Nah. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, Maria ibu Yesus, bukan ibu bom blender ya. Ibu Yesus dan dengan saudara. Nah, perhatikan di sini ya. Dalam terjemahan karangan Anwar Chen and the Gang tertulis Maria, ya. Nah, tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah terjemahan ini sudah sesuai dengan original teksnya? Nah, yang kedua, apakah ibu kandung dari Jesus Christ bernama Maria dalam original teksnya? Mari kita tes. Kita lihat. Dalam Kisah Para Rakyat pasal 1 nomor antrian yang ke 14. Dalam ini apa? Kisah Para Rakyat pasal 1 nomor antrian yang ke 14 ya. Kisah para Rakyat pasal 1 nomor antrian ke 14 dikatakan halan kulhon hada aminin ya haminin hawa batslota bahdan fish amnishe wa Maryam tetap terbaca Maryam. Yes. Aduh, Maryam. Iya, aduh. Maryam. Aduh, ibunya. Gila. Aduh, Bang. Bang Blender. Ini Maryam. Aduh. Gak usah ngomong data saya, jangan mendompleng. Kalau belum nyampe diam. Perhatikan. Apa Blender? Kamu diam dulu, woi biawak. Bisa kali kau. Gue kau. Buka gigi dulu. Ya, jadi dalam bahasa Arabnya Maryam, dalam Al-Quran tetap terbaca Maryam, dalam bahasa Ibrani terbaca Miriam, dalam bahasa Aramaik tetap terbaca Maryam, sama seperti di dalam Al-Quran. Gila. Dan tidak terdapat nama Yesus, yang tertulis adalah Iso pula lagi tuh. Waduh, gila kali. Dia punya ibu bernama Maryam. Maryam mempunyai anak bernama Iso. Gila kali ya. Gila Nabi Isa. Udah gila kali Maryam. Aduh, gila kok bisa. Aduh, mantur kali ya, hancur kali, kok bisa Maryam. Gila kali. Bahasa Aramaik tak ada kata Isa, kamu botol. Kau yang botol biawak. Ini teacher, Kang Chan. Kolor. Itu baca Itu ada my teacher, Kang Chan. Itu bacanya Iso bukan Isa, biawak. Aduh, 15 tadi kata Maryam ya, gila kali. Maryam kok bisa gila kali. Berarti ibu Nabi Isa. Wah, gila kali. Koran ini kok bisa Yesus? Hancur. Yo, bising. Bising kali kalian. Bising kali. Itu dalil. Sekarang kau mau mengikuti yang original atau terjemahan? Pilih mana? Ya dalil. Original. Original. Ya ori, ya berarti Nabi Isa dong berarti kalau gitu ori tadi. Nabi Isa batuju. Nabi Isa. Gila kali. Berarti kau mengikutin original atau terjemahan? Original atau terjemahan?
agama Islam. Apa yang coba cipon kalian dua cipon, woi. Yesus luar biasa sama kue cipon kalian dua coba cipon. Woi, Yesus, kau cipon mulut siapa kue nih? Kau cipon, woi, bising kali kau. Biar kau cipon congor itu, woi, bising kali longor kau. Bising kali kau macam mama kau. Tanya. Apa lagi? Coba kau cipok mulut nih kau bising kali congor ini. Gampang patahkan kalian. Apa gampang? Gampang apa? Kata Allah Maryam abad 7 Muhammad. Waktu kau abad 18 ya. Kau abad 16 kau buat malu kau. Pede kali kau. Abad 16 longor. Abad 16 kau 16. Abad 16 kasihan kau. Longor kali kau. Nama kau jadi sudah biasa. So hebat kali kau. Abad 16 kau. Sempak kau koyak. Sempak kau koyak. Ngamuk kau panas. Otak memang kalau kita orang kasih data otak belum nyampe malah sok mendompang data gua. Coba Bang, tadi yang terjemahkan bahasa Ramai tulisan Isa di mana Bang? Di otak menyampe aja. Bang, tunjukkan dulu bahasa orinya tadi. Cari sendiri. Nggak ada karena 75%. Nggak ada itu semua nggak ada. Banyak kali kita nggak ada. Yang Kristen abad ke-16, hadir. Kristen menjiplak Al-Quran. Bible menjiplak Al-Quran. Jelas? Mari kita buktikan yuk. Mau? Ayo kita buktikan ya. Betul ya. Oke, kita buktikan. Oke. Biasanya yang terakhir datang. Ya, mana sekarang? Tunjukkan, buktikan kalau Al-Quran kami jiplak. Silakan. Buktikan kalau Al-Quran kami jiplak. Silakan, buktikan. Ya, kau dulu yuk. Silakan. Buktikan dulu kalau Al-Quran kami jiplak. Cepat, bujang. Buktikan. Welapet, buktikan kalau Al-Quran kami jiplak. Cepat. Oke. Silakan. Oke. Ya, silakan. Dalam surah Al-Araf surah 57 mengatakan aku tidak membaca, nggak bisa membaca. Di dalam Yesaya juga dikatakan ya ada seorang nabi dari Arab, nggak bisa membaca. Ada itu. Apa nyambungnya di situ nggak baca? Kemana kau nyambungnya? Yesus pun nggak bisa baca. Yesus nggak bisa baca dia. Yesus nggak bisa baca, tau? Bodoh kali kau. Udah sekarang gini, diam kau. Yang terakhir datang biasanya yang mengikuti duluan datang. Bible kau terakhir datang. Al-Quran kami duluan hadir. Di dalam Al-Quran kulun nafsi zaikatul maut. Setiap yang berjawab pasti mati. Maut itu artinya mati. Oke? Datang Biblemu mencontoh menjiplak Al-Quran kami. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Kenapa kau pakai kata maut, monyet? Kenapa tidak kau pakai kata mati? Mati, mampus, modiar. Kenapa? Surah 33 ayat 37 Bang. Kenapa enggak dulu? Enggak, kenapa kalian jiplak dari Al-Quran? Kenapa? Maut itu bahasa Al-Quran. Maut itu bahasa Al-Quran. Kenapa tidak kau pakai kata mati? Kenapa tidak kau gunakan kata mati? Kenapa kau gunakan kata maut? Kenapa? Siapa yang jiplak? Kristen yang jiplak. Jiplak kau kan? Jiplak kau kan? Jiplak. Mana buktinya? Jiplak kau kan? Yang terakhir datang, kenapa tidak kau gunakan kata mati, mampus, modiar? Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya mampus yang bisa memisahkan. Kenapa nggak pakai mampus? Kenapa pakai kata maut? Woi, kenapa kau pakai kata maut? Jiplak ya. Jiplak udah, jiplak. Udah ya, terbukti ya. Tidur. Terbukti ya, Bible kalian menjiplak Al-Quran kami. Kalian tidak bisa membuktikan kalau Al-Quran kami menjiplak Bible kalian. Najis menjiplak Bible kalian yang baca Amsal. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari. Mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama. Najis menjiplak itu lah, najis. Maka buktikan. Yang terakhir datang menjiplak yang dua datang. Bible kalian terakhir datang dibanding Al-Quran kami. Mana buktinya kami menjiplak Bible kalian? Jangan sosok kalian hayalan saja. Makanya kalian hayalan saja. Oten menghayal saja. Banyak halunya. Datang di abad pertama, ternyata di abad 16
muka kalian peta, ngikutin pendeta, makanya longor kali. Ayalan saja kalian. Apa kata pendeta ikut, apa kata pendeta ikut, nggak bisa membuktikan. Encret kan membuktikan. Lanjut. Oke, aku buktikan ya. Bentar ya. Besarkan Bang Sueb tuh datanya tuh. Ya itu Bang Sueb besarkan tuh datanya. Kita ambil contoh saja di dalam ini apa namanya, Yakobus pasal 2 nomor antrian 25. Yakobus pasal 2 nomor antrian 25 dalam terjemahan karangan Andersen and the Gang, penerbit Salemba Raya 12 ya. Dan bukankah demikian juga Rahab PLCR itu ya dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dan di dalam orang-orang yang lalu menolong, astagfirullah, ini manusia, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain ya. Rahab adalah perempuan PLCR ya. Nah sekarang kita lihat dalam teks Yunaninya, homohios de kai Rahab e porne huk ex ergon hedikayote hupodexaminetus angelus kai hetera hodo ek balusa. Rahab e porne dalam bahasa Ibrani ini, Yunaninya porne ya. Dalam bahasa Inggrisnya porn ya. Dalam bahasa Indonesia berarti porno ya. Nah sekarang kita lihat ya, apa sebetulnya arti kata porno itu sendiri. Nah jadi orang Kristen perlu tahu gitu. Jangan cuma telan bulat-bulat terjemahan karangan Andersen and the Gang. Begitu. Ya. Dalam Bible Hub porne ya. Strong numbernya 4204. Nah, apa arti kata porne? Ya, Kristen. A woman who sells her body for sexual uses. Seorang wanita yang menjual tubuhnya digunakan untuk berhubungan seksual. Aduh Majang. Aduh. Jadi wanita yang menjual tubuhnya, yang menjual dirinya untuk berhubungan seksual. Aduh. Nah, any woman indulging in the New Testament, NT ini New Testament ya, bukan NT bahasa Arab bukan ya, sorry. In the New Testament, universally, any woman indulging in unlawful sexual intercourse, whether for gain or for lust, ya. Jadi setiap wanita ya yang melanggar hukum, yang melakukan hubungan seksual untuk mencari keuntungan dan juga untuk memuaskan nafsu hasrat birahi, ya. Dalam Yakobus pasal kedua nomor antrian yang ke-25 ya. Jadi film-film bokep ya ajaran dari sini. Begitu. Gila kali ya. Karena menjual diri kan, menjual tubuh. Dari Kristen tuh, berarti Sueb ya, dari Kristen ya? Memang dari mereka. Jadi film bokep dari mereka. Berarti astaga, umat selangkangan berarti Oten. Gila kali umat selangkangan, Bah. Gila kali ya. Prostitusi PLCR. Prostitusi bah, gila kali ya. Kok mengatakan kita selangkangan, ternyata Oten yang selangkangan. Gila kali, baru tahu selangkangan bah. Parah kali. Gila kali selangkangan bah, parah kali ya. Hancur lah. Mati kita. Jadi itu asli tuh betul tadi itu ya. Data tuh ya. Bukan bohong tuh ya. Aduh gila kali. Aduh mak gila. Bible Hub ya. Oh iya, valid. Gila kali selangkangan rupanya Oten. Mak gila. Hancur kali bah. Roma 3 nomor 7 Roma 3 nomor 7. Ya. Memang ada gudangnya film bokep dari mereka kok.
Nah, Roma pasal 3 nomor 7. Iya. Tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Nah, di sini kan masih dalam bentuk terjemahan karangan Anurchin Indegeng penerbit Selembaria 12. Ada kata amlah sebagai proper name dan juga dustaku, yang dimana kita belum cek original teksnya kan? Nah, pertanyaannya, apakah kata dustaku ini sudah sesuai dengan original teksnya atau tidak? Kita lihat dalam Roma pasal yang ketiga nomor antrian yang ke-7. Roma pasal 3 nomor antrian yang ke-7. Roma pasal 3 nomor antrian 7, ya. Ingerstrare dalaha. Pakai alaha ya. Berarti generic name, bukan proper name. Ya. Ingerstrare dalaha ityatar be dagal. Dalet gomal lomat dal jim lam dajal. Dajal. Gila kali dajal. Bohte dilele mana hakhen ina ay hattaya mitit hadina. Jadi kalau diterjemahkan sesuai dengan original teksnya, ya. Tetapi jika kebenaran Theos oleh kedajalanku. Dajal itu Paulus tuh ya. Dajal gila kali ya. Berarti Paulus Dajal ada original teksnya kok, ada bukti kok. Semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi kalau kami itu jujur dikit apa sih? Ya. Nah. Jadi kedajalanku. Berarti Paulus mengaku dia dajal. Dengan kedajalanku katanya. Waduh, gila kali dajal Paulus. Pantas kan kayak dajal semua. Ya, gila kali, parah kali ya. Kedajalan. Jadi Paulus mengaku dirinya dajal. Asli, gila kali, pantas kan kayak dajal. Aduh, hancur kali, Bang. Jadi pertanyaannya, siapa yang mendirikan ini ajaran kekristenan? Nah, kita lihat lagi dalam sabda PAULUS. Kamu diam dulu nyamuk biawak. Dulu kau dajal. PAULUS, Paulus, bukan blender ya di sini ya, Paulus nih, ya. Nah, seorang teolog besar kadang-kadang malah dipandang sebagai, coba Bang Blender yang baca. Pendiri kekristenan. Dajal. Paulus pendiri kekristenan. Paulus yang mengaku dajal. Itu gila kali ya, pendiri Kristen berarti Paulus, bukan dia. Aduh mah hancur kali ya, parah kali ya. Berarti yang mendirikan Kristen dajal. Weh, bising kali kau dajal. Diam dulu kau dajal. Sabar. Bukan orang terkejut, respect, terkejut aja isi kebenaran. Ternyata Paulus apalagi. Ya iya, tunggu sekarang kau tanggapin dah, tanggapin. Terkejut ini, respon. Nggak nyangka Paulus itu dajal yang kalian imani. Silakan tanggapi Ronggit, silakan. Enggak, tadi pada saat saya naik, tapi begini, saya cek dulu apakah teman-teman di sini Blender sama yang tulisan Arab ini meneladani Nabi Muhammad atau bukan? Saya ingin tahu aja. Kalau saya ada kan urusannya. Yesus Kristus. Kenapa urusan itu? Ya, kita pastikan dulu. Kita kan diskusi, kita kan diskusi lintas agama. Mau bawa hadis, tanggapi kan? Tadi yang ditunjukkan Sueb. Mau bawa hadis. Ya, kalau saya teladan saya Yesus Kristus. Bisa diseladanin, kalau Blender dan teman-teman di sini apakah meneladani Nabi Muhammad atau bukan? Itu saya ingin pastikan aja. Sebentar. Izin sebentar. Bang Rongit, justru kami meneladani Rasulullah. Kami tidak bisa membiarkan kedustaan. Diam dulu ke orang. Woi, diam dulu. Bang Rongit, justru kami ini meneladani Yesus. Kata Yesus apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan menggunakan akal. Sementara kau menerima Bible ini sudahlah seterjemahnya asal-asalan, ya. Justru kau bukan peneladan Yesus, tapi kau peneladan Paulus.
Lihat tuh. Artinya tidak meneladani Nabi Muhammad ya? Loh, apa salahnya kalau kami mengambil kebaikan daripada orang lain yang baik? Terima kasih atas pengakuannya Iya, nggak mengikuti Yesus masalah. karena kebaikan Itu Yesus. Terima bentuk kasih. karena kami orang Islam tuh jujur. Ya. Kalau ini tuh siang putra marah, diam dulu Kamu jangan Ara. ngasih. Diam dulu. Bang Rongit, kalau kau mengklaim sebagai pengikut Yesus, aku tanya, apa yang kau ikuti dari Yesus? Nah, ini pertanyaan bagus. Apa yang kau ikuti? Pengajaran utamanya apa? Coba, apa yang Ya, utama yang baik. diajarkan Yesus untuk Anda? Silakan. Ya, maksud saya kan ini kan rum Muslim. Iya, Kenapa kok apa yang meneladani- Anda Iya. ikuti yang Iya. utama dari pengajaran Yesus? Silakan. Ya, sebentar Ustadz Dian. Jadi Udah nggak begini. usah panjang-panjang. Udah, kita bicara to the point saja. Kita nggak usah bicara Ya, akhlak. kita kan Kalau bicara diskusi akhlak, ini. Kita kan Komal diskusi. Kristen itu parah ya. Dengerin. Bang Rongit. Kalau Anda mau berpolemik ya, Anda nggak usah di sini. Komal Kristen itu parah. Saya baru lihat Komal Kristen. Sudahlah baca Qurannya asal-asalan, tidak bisa dengan kaidah bahasa aslinya, tidak mengerti apa-apa, buka Komal, begitu kita nanya-nanya di kick. Nah sekarang Anda diberikan kesempatan. Kita nggak usah bahas yang tadi, udah lewat sekarang. Saya tanya, apa pengajaran utama Yesus? Silakan kau bawa, kau jawab. Nah, janganlah kita berpolemik lah. Kita diskusi santai. Ya sudah, kalau Anda tidak mau berpolemik, Anda mengklaim sebagai pengikut Yesus. Coba dijawab pertanyaan saya sederhana saja. Apa pengajaran Yesus yang kau ikuti yang utama? Silakan. Sendal kau kiri dua-duanya. Itu dia, kau pakai. Silakan Bang Rongin. Kami mendengarkan. Apa pengajaran Yesus yang paling utama? Apa hukum utama yang diajarkan oleh Yesus? Silakan. Bang Dian, mohon maaf tadi dipotong-potong sama Blender. Mungkin Bang Blender tidak percaya sama Ustadz Dian ini. Dia takut salah Ustadz Dian, makanya dipotong-potong. Woi, kau ini jawab pertanyaanku. Aku tahu, aku hargai kok Bang Blender. Sekarang aku tinggal dijawab. Apa pengajaran utama yang kau ikuti dari Yesus? Silakan dijawab itu. Ya, masalahnya Bang Blender tadi tidak menghargai Ustadz Dian. Gak ada Memotong-motong. urusan. Kau jangan mengalih-alihkan perhatian orang tahu kok. Ya, baik. Emang kau pikir Baik, aku nggak? Sekarang apa pengajaran utama Yesus yang kau ikuti? Silakan. Baik. Ini Pakai kan dalil, rumus. Ya, baik, pakai dalil. Saya akan jelaskan sejelas-jelasnya. Baik. Ini kan rum Muslim. Ya, Nabi Muhammad kan. Saya tak tanya Nabi Muhammad, kau jangan ajari kami. Kau jawab dulu pertanyaanku. Nanti ku katakan kepadamu. Dengerin. Kau mau dalil yang utama? Didengarkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa in lam yastati fa bilisani. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika adaful iman. Tuh, saya pakai dalil ya. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu, minimal dia tidak menyetujui. Karena itulah selemah-lemahnya iman. Sekarang kami mampu dengan lisan kami. Ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu lahir dari manusia. Ada orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Ada orang yang mengatakan Tuhan pernah mati. Itu kemungkaran. Maka kami katakan sekarang dengan Anda. Ada saudaramu tadi mengatakan Quran mencontek Bible Al-Quran mencontek Bibelmu. Kami bantah itu semua. Ini bentuk ihtiba kami kepada Nabi. Sekarang saya minta Anda jawab pertanyaan saya. Apa pengajaran utama Yesus yang Anda ikuti? Silahkan dijawab dengan dalil. Nggak usah melipir-lipir. Ya, Ustadz Dian kan barusan mengatakan mencontek. Saya luruskan dulu yang mencontek ini. Kan Saya tidak suka berpolemik. Kalau dengan Dian Pratama, kau menuduh kami tak mengikuti teladan Nabi kami. Karena kami membuka Bibelmu yang amburadul. Jangan kemana-mana. Saya sudah peringatkan. 3 kali Anda saya berikan kesempatan jawab. Melipir ke kanan, melipir ke kiri, melipir ke kanan, melipir ke kiri. Kau nuduh kami tidak mengikuti teladan Nabi seolah-olah rum kami ini tidak mencontoh Nabi kami. Conge kau. Ya. Kalau mau diskusi, nggak usah melipir-lipir. Enak di Komal Muslim ini. Ya. Kalau memang kau mau naik kembali, kami persilakan. Apa yang kau ikuti, teladan apa dari Yesus sebagai Tuhanmu yang kau ikuti. Itu dulu. Ya. Saya turunkan. Kalian nggak tahu ada Dian Pratama dari tadi memantau di bawah. Kalau conge tak kick, tak mute yo. Ya. Silakan lanjut. Kalau mau diskusi itu yang enak gitu loh.
nuduh-nuduh, data nggak punya gitu loh. Ngapain? Ya, Kiara kan santun, santai, nggak ngerocos. Lanjut Bang. Bahas lagi Bang Tiar. Congor kau itu nggak nyerocos. Congor baluap gitu kok. Nggak berani kan? Nggak berani gue kan, tukang ciplak woi. Oke. Apa lagi kau? Tukang ciplak woi. Sebentar. Sebentar, izin Bang Blender. Aku mau tanya sama kau. Setuju nggak kau bahwasanya Yesusmu itu kadrun juga? Dia berjenggot. Dengar Nabi kau. Oi, dengerin aku. Kau kan mau tahu jawab, kan mau bukan diskusi kalau kau ini. Kau ini cuma mau heboh-hebohan saja. Yesus Nabi kau udah jawab nggak? Mata satu nggak Nabi kau? Dengerin aku ya. Makanya kami tuh menyesuaikan. Kalau kalian tuh mau ilmiah, kita ilmiah. Kalau kalian itu mau santun, kita santun. Tapi kalau kau mau congek-congean, aku juga congek gitu loh. Gampang. Betul nggak Bang Blender? Bang Blender tadi menyatakan sesuatu yang harusnya jadi pikiran kalian. Lu kok begitu isi Bibelnya? Kenapa kalian tersungging gitu loh? Jangan-jangan kalian tuh bahkan nggak pernah baca data-data tadi gitu loh. Gampang kok. Lanjut Bang Blender. Aku mute dulu. Aku di sini tukang tembak babi ya. Udah satu babi kena. Lanjut Kera. Jadi Kera, kembali tadi, mana yang mau kau ikutin? Original apa terjemahan Kera? Original berarti tadi sudah ditunjukkan kalau Paulus itu dajjal. Sepakat? Tadi ya. Iya, gila kali bahasa betul. Pendiri Kristen adalah Paulus yang seorang dajjal. Di mana tertulis? Punggung kau lah. Tadi ditunjukkan apa itu? Apa yang kau tengok? Di mana tertulis? Gini. Kalau ada Paulus pendiri Kristen, kau kasih ke 10 juta. Loh itu tadi apa data ditunjukkan tadi? Kalau ya, astagfirullah 10 juta ya. Oke, bisa lagi. Tunjukkan lagi Bang Maulana, tunjukkan lagi yang 10 juta ya. Kau kasih transfer kau 10 juta jika ada tertulis Paulus pendiri agama Kristen. Di Alkitab ya. Misalkan airku. Di Lukas berapa tertulis? Diam dulu. Nah, dalam sabda ya. Paulus Paulus. Iya. Seorang teolog besar kadang-kadang malah dipandang tulisan itu di Alkitab yang kutanya. Kau jangan lari kemana-mana. Ini 10 juta. Coba baca dulu. Dengar. Itu kan tulisan. Aku pun saya bilang. Kuyara pendiri Islam bisa kubuat kok. Bisa kubuat. Kuyara lah pendiri Islam bisa. Yang kutanya kamu jangan ikutin nabimu. Ya, tunjukkan di Alkitab kami Paulus adalah 493 mata memandang 10 juta. Pendiri kekristenan bernama Paulus. Taruhan kan? 10 juta ya. Terus kau mana 10 juta kau penipu? Mana? Atau di apa? Di sabda. Ini juga sabda nih loh. Dari ini yang buatkan Kristen sendiri. 10 juta ya transfer. Tak kasih rekening. Kau Oten, ku kejar kau nanti ya. Ku kejar kalau nggak bayar, ku kejar kau kemanapun. Tunjukkan di Alkitab. Kamu jangan pakai kitabmu sendiri. Jangan bawa sini Quranmu. Ini bukan kitab saya, Tuyul. Biawak ini bukan punya saya. Dari sabda ini. Lukas berapa? Di Lukas atau di KPR? Dari sabda. Waduh, kamu sungguh botol yang nyata. Mana ada kitab Kristen sabda? Kau yang sungguh botol, biawak yang nyata. Ya. Ini dia data dari kalian sendiri, pendiri kekristenan. Siapa namanya? Paulus. Ya udah 10 juta sini. Abangku, jangan bikin tulisanmu itu. Kau sendiri ini nulis. Kau juga sungguh botol yang nyata. Sebotol 9 turunan kau itu, ya. Aku kutip dari kekristenan, ya. Ini aku ambil data dari sini. Kau bilang ini dari apa? Dari kota aku. Dari aku yang tulis. Aku udah buka data kau sekarang Koera. Buka data kau sekarang. Kau juga buka data situ. Jangan kau biar nipu. Buka data kau. Kau tadi bisa buka data. Buka data kau situ. Samakan. Oke, sekarang kalau misal gini, sekarang saya tantang kamu, ya. Saya juga kasih karena tadi saya tunjukkan kan Paulus sebagai pendiri kekristenan dari tulisan karangan orang Kristen sendiri, ya kan? Nah, sekarang kamu
tunjukkan dalam perjanjian baru ya, dari Matius sampai ke mimpi balik ke Matius ya, di mana Paulus berkata, aku bukanlah pendiri agama Kristen. Sekarang saya tunggu sampai lebaran. Tidak ada. Nah, tidak ada. Udah berarti data saya benar. Tuyul, ayo 10 juta sini. Ini kau kira ini kurasa nggak ada duit ini, sendal lemon kiri dua-duanya nih, 137 tuh 42 nomor kakinya nih. Woi, kau nggak ada duit, kau banyak agak kau. So hebat kali kau banyak duit kau. Sendal kau aja nggak beli. Tantang kamu ya. Di mana Saya tantang kamu, saya tantang kamu ya. Tunjukkan dari Matius sampai ke mimpi balik ke Matius. Paulus bilang ya, saya bukanlah pendiri agama Kristen. Ada nggak? Kalau memang nggak ada, berarti data saya benar dan kamu transfer 10 juta sekarang. Jadi gitu pertanyaan lucu. Tunjuk Lukas berapa? Kau juga botol 9 turunan. Sungguh botol yang nyata kau. Aku tampilkan data dari Kristen, kau bilang itu akan buat. Biawak kau ini. Mana sini 10 juta? Kamu lucu. Nggak ada yang lucu, nggak ada yang lucu. Orang bawa data. Bayar. Kepas, kau bayarin kepas. 10 juta itu kepas. 10 juta. Bayarin kepas. Bayarin, bayarin. 10 juta bayarin, utang dia. Bayarin. Apa bedanya orang bayar? Bayarin. Bayarin. Utang dia 10 juta kau iranin, Harwan. Bayarin. Masa kepas katanya. Ya. Jangan bayarin 10 juta. Jangankan 10 juta, dosa aku aja udah ditebus Tuhan Yesus. Ya nggak usah perlu dosa, duit aja. Nggak usah dosa, duit aja. Nggak penting kami dosa ditebus, duit aja. Kalau misalkan dia bisa temukan. Bentar. Enggak, biar kamu dulu. Aku ngomong dulu. Ini aku yang bawa data. Kau diam dulu, biawak. Diam dulu, kodok. Diam dulu. Tianlah bicara. Biar dua arah. Diam dulu. Karena tadi kan aku yang bawa data. Cip, yang main lebih baik nih. Puy. Jadi kan tadi kan aku yang bawa data, ya kan? Nah, dia bilang di mana dalam kekristenan Paulus sebagai pendiri orang Kristen, ya kan? Dari 10 juta. Nah, sekarang saya tunjukkan tadi berdasarkan tulisan dari orang Kristen. Dia bilang itu tulisan saya. Ternyata saya sudah tunjukkan itu murni dari tulisan dari orang Kristen. Diam dulu, biawak, diam dulu, tuyul, diam dulu, ya. Nah, secara jelas tadi kan, makanya kalau misalkan memang data saya salah, tunjukkan data bantahannya dalam seluruh perjanjian baru dari Matius sampai ke mimpi balik ke Matius, di mana Paulus bilang, aku bukanlah pendiri agama Kristen. Apa hubungannya dengan Mr. Paulus? Ya memang Paulus yang mendirikan Kristen kok. Datanya ada. Mana sini 10 juta? Di mana tertulis? Mana sini 10 juta? 10 juta sini saya. Mau kutunjukkan Paulus ke Arab, Galatia 1:17. Dia mendirikan Islam, tahu? Enggak. Kita orang Islam enggak percaya Paulus. Itu ada Galatia 1:17. Dia kemana dia? Ke Arab kan 3 tahun. Ngapain orang Islam? Orang Islam ini ada urusan sama Dajjal. Sorry, Keles. Najis sekali. Ada kok di Kristen. Baca Galatia 1:17. Lah itu kan biblosmu sendiri. Dia ke Roma kah atau ke Arab? Baca itu. Galatia 1:17. Dia orang ajam, ngasih bocoran. Dia Arab terus mendirikan Islam. Kalau di kitab si Bulus nyamar-nyamar nama biar nggak ketahuan banget si Paulus itu di situ. Ya. Nah, Anda itu KO sendiri sebenarnya. Lah terus Paulus ke Arab terus kenapa? Paulus emang dia mendirikan agama Islam. Kan dulu kan Kristen di situ, mendirikan agama Islam di sana tuh. Ya udah, karena tadi data saya sudah benar. Sekarang mana 10 juta? Mana? Kalau ku tantang 10 juta. Di mana di Alkitab kami, di Bible kami tertulis Paulus mendirikan agama Islam. Tadi sudah saya tunjukkan tadi itu loh. Itu tulisan, bro. Kamu kok nggak ngerti diskusi? Tapi pakai data. Ibaratnya gini, kamu kayak mau jatuh kan? Enggak, model aroma bawa mulut seperti kau gitu. Udah tua nggak ada guna, biawak, terjemahan hidup. Rumput pun kau pegang, mampus lah. Aduh. Begitu ya. Makanya kalau kere nggak punya duit, main tiktok musim di tetangga, jangan sok kaya. Gitu. Sama teman ini, dia congor dia nggak ngerti di cara bahasa. Mana sini 10 juta mana sini? Mana sini 10 juta mana sini 10 juta? Ayo 10 juta mana sini? Lukas berapa? Biar ku kasihkan. Tunjukkan rekening langsung. 500 mata memandang, ya. 500 mata memandang. Nah, dia sendiri tadi yang bilang kan. Kamu bayar laten. 10 juta sini.
Nipu aja kau. Bayarlah kau. Kalau miskin bilang miskin. Jangan sok kaya kau. Bayarlah kau. Tadi udah janji. KPR. KPR kalau bapak kau. Mari sini 10 juta, mari sini 10 juta. 10 juta dulu. Mari sini. Gimana mau 10 juta kau ngasih dalil? Dalil dari mana? Aku itu data sudah ada kok. Itu kan tulisan, Bang. Aku kan bisa tulisan. Kuyara yang mendirikan agamamu. Cuman permasalahannya, kau cuman kelas jemaat sendal kiri gitu. Cuman kelas sendal jepit kan gak punya hak dan otoritas. Begitu. Iko ketawa, Abangku katanya pintar bahasa Aramaik, tapi memang saya lebih pintar daripada kau. Tulis Isa nggak bisa kau buat. 500 mata memandang semua tahu di sini saya lebih pintar daripada kau. Yang kau bilang itu nggak ada Isa situ bro, nggak ada. Hilang dalam bumi. Nggak usah ngegiri. Mana sini 10 juta? Mana sini 10 juta? Lukas berapa? Lukas berapa? Lukas berapa? Lukas sudah. Data sudah jelas. Data sudah jelas. Mana 10 juta sini? Yang kutanya di Bible kami di data sudah jelas saya tunjukkan tadi. Nah, di Bible kami di Lukas berapa tertulis Paulus mendirikan Kristen? Gak bisa kan? Dapat 10 juta. Mana sini? Mana sini 10 juta? Mari sini. 10 juta. Bagaimana mungkin kamu kasih 10 juta jawaban pun enggak? Yang ajak taruhan siapa, botak? Saya yang mendalilkan ke Anda kalau Anda color pink. Di Bible kami, yang bilang 10 juta itu siapa? Paulus mendirikan. Aku bisa tunjukkan loh. Agamamu itu agama Allah. Mau aku tunjukkan dalilnya. Allah mau beragama Islam. Mana sini 10 juta? Mana sini 10 juta? Mau aku tunjukkan. Baru bingung ya. Anda itu agamamu agama siapa? Saya bisa tunjukkan. Kalau ini kan masa Kristen si Paulus. Saya tunjukkan dalil. Mana 10 jutanya sini? Di Lukas berapa? Lukas berapa? Tunjukkan dulu Lukas atau di Matius, di Ibrani kan? Data saya sudah jelas tadi saya tunjukkan tadi itu ya. Bukan. Kalau mau bayar mana sini 10 juta? Itu bukan Bible, bro. Terus apa? Kolor, bekas popok. Itu punya LSM itu, ORG. LSM dari mana? Bayar dulu 10 juta aku tunjukin kok. Yang ada taruhan aja ORG. Yang ajak taruhan itu siapa? Monyong, botak, ya, color pink. Mana sih? 10 juta. Bertaruhan, kau kasih bonus 10 juta jika kamu bisa membuktikan Paulus mendirikan Kristen itu di Alkitab kami. Inilah Kristen ini ya, karena dosa sudah ditebus, suka hati mau menipu boleh, memberbohong boleh, memfitnah boleh. Inilah bukti dosa sudah ditebus. Makanya hancur negara ini gara-gara Oten, hancur. Gara-gara apa? Suka hati aja kayak gini. Kau baru mana kau bayar lah monyet? Mana kau bayar anjing? Mana kau bayar lah? Kamu kasih lagi kau malu kau. Memang Kristen tidak punya malu, tidak punya iman, tidak punya malu. Begitulah Kristen. Enggak ada imannya, enggak ada malunya. Kau tadi yang berjanji ditonton ramai orang, tapi kau mampu kau bergila. Memang binatang kau. Memang betul. Pas kau kayak binatang ada akal. Lebih cerdas babi daripada kau memang. Ayatnya berapa? Ayat kepala bapak kau. Ya, makanya gini ini kan ketahuan anak ini kan lahir dari hasil suka jual diri gini kan kayak tadi kan seperti ini ada akhirnya kelakuannya gitu daripada malam kau dibawa puy. Ini ada Bang Victor, silakan Bang Victor. Dasar babi biawak jahanam udah tua nggak ada guna hidup pula kau. Dua tua goblok sinting biawak babi jahanam pendok cuki pemai dengan anjing lolo inam bujang inam bilang lep bujang inam entah sutunya daguna bodoh sinting kong hidup mana babi. Sendal kiri semua ya Bang Maulana. Sendal kiri lagi, taruh di kepala. Iya, Bang Victor, monitor Bang Victor. Bang Victor. Ya, silakan lanjut Bang Maulana, Bang Blender, silakan. Kemana mati? Victor, jangan takut kau, utang tetap seharusnya kau yang bayar Victor. Ya kan begini. Bang Blender, nanti ingat ntar kalau kita ketemu sama dia lagi. Ya lagi.
Tagih Ya, 10 juta. tagih. Netizen juga ya, di mana ada kalian jumpa Kuera, typing di bawah ya, woi bayar utang kau 10 juta gitu ya. Share ke kita tagih 10 juta. Ya, tagih dia tuh. Dan kasih hidup tuh. Kayak itulah Oten, menipu saja kerjanya. Kalau nggak menipu bukan Oten namanya. Kalau nggak menipu, memang itulah kerjaan, memfitnah, framing, penipu, Apa bukima. lagi mana? Di Lukas, Matius, di Markus, di mana? Monyet, tadi udah ditunjukkan. Dalam kolor mama kau. Udah tunjukkan, babi. Di Matius, Di kepala bapak kau. di Kepala dalam bapak Bujang kau, Inam. di kepala bapak kau. Di bujang di inam dalam kau. Bujang Inam. Di bujang inam kau tuh. Di Sini. bujang kau tuh. Nih, Di bujang kau. Di bujang. Mana, Kau mana? di bujang kau. Mati kau babi. Mati kau babi. Mati kau babi. Gua babi mati. Gua babi. Cina kau lonte. Biadab. Kecuki dengan babi. Setua bodoh kong hidup. Ya, Victor. Victor. Zain. Saya 10 juta. Ingat 10 juta. Tagih kawan nanti. Zain. Ya, Ya, Islam Kristen. Islam bang, Islam. Oh, Assalamualaikum. Ada yang bersampaikan bang? Aku ya aja. Masuk lagi pembelanja 10 juta. Clean nggak ada. 10 juta. 10 juta. Wih. 10 juta. Nanti ku tagih sama bini kau ya. Ku tagih sama bini kau ya. Iya. Ya. Sekarang ku naikkan. Udah, 20 juta. udah, nggak ada, nggak perlu 20 juta. Kau Lukas berapa? sendal, sendal kau aja pun nggak kau terbeli. Sendal kau monyet, banyak kali cerita kau, sok kaya kau. Sendal kau aja pun nggak terbeli kau. Saya kaya, bro. Rokok aja pun kau satu hari 1 batang, bakar hidup Aku di itu Komando itu kau. bukan cari Kepala koin. bapak kau banyak kali cerita kau bukan cari koin, Praktis, memang ya. cari koin lah kau. Nyari ya, Memang bayar cari apa koin bagi kau, koin? memang cari nggak ada miskin kau. Kalau Aku kau bayar memberikan utang kau. koin semua Bayar kepada utang kau, umat bayar utang Kristen. kau, bayar monyet, banyak kali cakap kau. 10 Nggak juta. perlu bebas cerita. 10 juta lumayan buat THR ini. Perlu karya kata di sini, bukan karya kata di sini, karyanya nyata. Nah, 10 juta. Jam yang jelas ada berapa 485 mata memandang di sini. Data dengan Bang Blender dan kita berapa orang di sini, data yang aku tunjukkan. Dia bilang itu adalah tulisanku. Aku udah tunjukkan logonya tadi kan dari Sabda langsung. Nah, ntar kalau ketemu lagi 10 juta dulu baru bisa ngomong. Kalau enggak, typing semua 10 juta. Nah, 10 juta mana sini? Babi 10 juta sini. Mana 10 juta? Di Lukas berapa bang? 10 anak aku bayar sekarang. Saya udah mau KTM ini. Mana 10 Lukas juta? Ya di Lukas berapa? Tunjukkan dulu. Lukas berapa atau Markus? 10 juta mau mana? Kok Anda meminta tapi nggak ada tunjukkan? Lukas berapa di kitabku? Hah? 10 juta mana? 10 juta. Aku lagi ATM ini. 10 juta, nggak usah menipu kau. Jijik dengan ATM dengan kepada bapak kau. 10 Blender. juta. 10 juta. 10 Kau juta. pikir orang Islam nih kayak Kristen, jemaat-jemaat bodoh. 10 juta dulu, 10 juta. Lumayan ya. Marsin 10 juta. Sini Ten, 10 juta Ten, mari sini, 10 juta. Bangsat memang. Udah tua, kelakuan dajal. Berarti pas lah kayak Paulus ya. Paulus pendiri Kristen. Paulus mengaku dirinya Dajjal. Kelakuan Oten pun kayak Dajjal. Pas lah. Sesuai, mereka adalah jemaat iblis dan keturunan iblis. Sesuai. Iblis itu Dajjal, sama ya? Wah gila bah. Asli ya. Kayak mana mereka sesuai ya dengan karakternya. Ngeri lah. Ngeri lah, ngeri. Hancur negara ini kalau orang itu. Iya. Makanya mayoritas Kristen lihat sendiri, hancur berserakan. Nggak ada damainya.
Gimana mayoritas Kristen? Nggak ada damainya, ribut terus. Udah tunjukin data jelas itu kau masih bilang ngeles lagi kau. Mari sini 10 juta baru bisa ngomong. Dasar lontri. Cuci anjing cuci dengan babi. Pak Wata, selamat siang. Kristen Bang, Pak Wata. Mana ini kau pada diam? Pak Wata monitor. Jadi ya itulah teman-teman ya. Mereka itu aku rasa lebih cerdas babi daripada Oten. Kenapa? Babi yang tidak punya akal tapi mampu dia berpikir untuk tidak menuhankan sesama babi. Dia sadar walaupun dia tidak punya akal tapi mampu dia berpikir. Kalau seandainya aku menuhankan babi sesama diriku, apa bedanya dengan aku? Aku berak berarti Tuhanku berak. Aku kencing berarti Tuhanku kencing. Ya kan? Aku kawin berarti Tuhanku kawin. Karena sama. Lebih bagus nggak mau aku menuhankan sama babi. Itu babi yang tidak punya akal. Tapi dibanding Oten, lebih berakal babi daripada Oten. Kenapa gitu? Oten diberikan akal yang untuk berpikir lebih sempurna daripada binatang, tapi dia tidak mampu berpikir untuk tidak menuhankan sesama manusia. Mana lebih keren? Babi. Babi lebih keren kan? Yes, daripada Oten. Apa fungsi akal kau tuh Ten? Lebih bagus kau jadi babi. Lebih bagus kau jadi babi daripada jadi manusia. Sanggup dia, ya kan? Iya. Cocok. Cocok. Si blender babi jadinya. Kaulah babi. Kaulah babi. Aku punya akal, nggak menuhankan sama manusia. Babi apa fungsi akal kau tuh? Fungsi akal kau tuh apa? Apa fungsi akal kau? Coba kau jelaskan. Apa fungsinya? Nah, coba akal kau apa isinya? Akal berguna, akal fungsinya untuk berpikir, untuk menganalisa baik buruk, untuk menilai salah benar, pantas tidak pantas. Kata-katamu dari tadi baik apa buruk? Ini fakta kebenaran bos, ini kebenaran, kebenaran yang aku sampaikan. Loh iya. Kata-katamu dari tadi baik apa buruk? Memang iya, ini kebenaran sakit, memang kebenaran itu. Ya, akalmu sakit. Kau lah sakit, babi kan nggak punya. Sekarang aku tanya sama kau, Tuhannya babi siapa? Awas stroke, Siapa Tuhannya babi? Loh. Apakah sama babi? Babi agamanya Islam kan? Kepala bapak kau tuh, kau bersalah aja kau, longor kali kau, bodat kau. Mana? Apakah binatang punya agama? Ya kau sendiri yang jawab. Apakah binatang ada agamanya? Ya kau sendiri yang jawab. Apakah Kristen ada agama? Ya nggak ada agamanya. Apa bedanya Kristen dengan binatang? Bedanya kau sama babi sama-sama agama Islam. Apa bedanya binatang dengan Kristen? Nggak sama-sama nggak punya agama. Bojak ranggang. Bojak. Apa bedanya Kristen dengan binatang? Bedanya. Apa bedanya? Kau itu binatang. Apa bedanya? Kau itu bukan binatang. Iya binatang. Apa bedanya kau dengan babi? Apa bedanya? Apa bedanya kau dengan babi? Panjang, gigimu bonek. Apa bedanya kau dengan babi? Bedanya aku makan babi, kau apa bedanya babi. Kau dengan babi, bodoh? Agamanya sama. Apa bedanya? Sama-sama tidak punya akal, benar? Sama-sama, tapi lebih pintar babi. Lebih pintar babi. Sekarang aku tanya sama kau. Kau mengatakan memiliki akal. Yang akal itu fungsi untuk menilai baik buruk, pantas tidak pantas. Pantaskah ya kalau kau punya akal? Pantaskah? Pantaskah kau tuhankan manusia yang dibunuh, dipukuli, diludahi, dikutuk, ditelanjangin? Pantaskah Tuhan yang maha mulia, yang maha kuasa, yang maha perkasa, dipukuli, ditunjuk, ditusuk sana, disalib, dikutuk, ditelanjangin? Pantaskah? Pantaskah? Di surga kau kawin. Pantas kau binatang, pantas. Pantas.
Pantas binatang. Apa bedanya kau dengan binatang? Tahu? Lebih binatang daripada kau tahu. Bodoh kali kau. Binatang saja tidak mampu, binatang saja tidak menuhankan sama binatang. Nah, binatang tidak pernah